Malam pertama, ayah mertua tiba-tiba mendorongku keluar pintu. Ada 250 juta di bagasi motor. Cepat ambil dan pergi dari sini. Aku baru saja menyalakan mesin dan melarikan diri ketika pada akhir Oktober di Bekasi, matahari tidak lagi sepanas pertengahan musim kemarau, tetapi hawa dari tanah masih terasa kering. Senja turun perlahan, angin yang berembus melewati kebun-kebun terdengar berdesir. Di area pabrik mebel di pinggir kota, aroma kayu baru, bau keringat para pekerja, dan suara mesin gergaji menyatu menjadi alunan yang akrab dari hari-hari perjuangan mencari nafkah. Dari sebuah sore seperti itulah, kisah hidupku berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Namaku Kirana. Saat itu usiaku 32 tahun, aku tidak punya apapun yang menonjol untuk membuat orang menoleh untuk kedua kalinya. Wajahku tipe yang harus dilihat lama baru bisa diingat, perawakanku kurus, kulitku sawo matang karena sering bepergian di bawah terik matahari. Kedua tanganku selalu berbau kertas, debu gudang, dan tinta pulpen. Orang tuaku meninggal lebih awal. Sejak usia 17 tahun, aku sudah mengerti rasanya mengikat hidupku pada dua kata, pasrah dan berjuang. Setelah melalui berbagai pekerjaan kasar, dari membantu di warung hingga menjadi pencatat utang, akhirnya aku melamar ke sebuah pabrik mebel di Bekasi dan diterima sebagai akuntan gudang merangkap bendahara internal. Orang luar yang melihat mungkin akan berkata pekerjaan itu kering kerontang, tetapi bagiku, angka-angka jauh lebih mudah dipahami daripada hati manusia. Berapa banyak kayu yang masuk, berapa banyak yang keluar, kurang satu papan saja pasti akan langsung ketahuan. Sedangkan manusia, jika hatinya tidak tulus, terkadang dilihat setahun pun belum tentu kita tahu. Setiap pagi, aku selalu tiba di pabrik hampir setengah jam sebelum para pekerja lain. Hal pertama yang kulakukan adalah membuka buku catatan untuk mencocokkan data pengiriman hari sebelumnya, memeriksa surat jalan, baru kemudian menghitung upah dan uang kasbon untuk setiap tim. Ada seorang pekerja tua yang suka bercanda, nanti kalau Kirana menikah, suaminya tidak perlu beli brankas. Aku hanya tersenyum. Brankas mana yang bisa menjaga uang kalau di dalam rumah ada orang yang hobinya menghambur-hamburkan uang, Pak? Satu pabrik tertawa terbahak-bahak, aku ikut tertawa, tetapi setelah itu hatiku terasa hampa. Pada akhirnya, orang sepertiku tidak pernah memimpikan emas atau perak. Aku hanya berharap, saat pulang kerja, ada sebuah lampu yang menyala menantiku di rumah. Ada seseorang yang menanyakan pertanyaan yang sangat biasa. Hari ini kamu capek? Harapan itu terdengar kecil, tetapi bagiku lebih mewah daripada buku tabungan dengan saldo yang panjang. Aku sudah terbiasa hidup dalam kesunyian, pulang pergi dari pabrik ke kamar kos, memasak sendirian, dan di akhir bulan menyisihkan sedikit uang untuk dikirimkan kepada bibi jauh yang dulu merawatku waktu kecil. Di sekitarku tidak kurang laki-laki, tetapi kebanyakan dari mereka melihatku dengan dua cara. Pertama, mereka melihatku terlalu pendiam, mengira aku mudah ditindas. Kedua, mereka melihatku sebagai yatim piatu, tidak punya siapa-siapa sebagai pelindung, jadi menikahiku mungkin tidak akan mendapatkan harta bawaan yang berarti. Aku jadi teringat ucapan almarhumah ibuku, sungai yang dalam masih bisa diukur, tapi hati manusia siapa yang tahu. Aku memegang teguh nasihat itu dan mengingatkan diriku sendiri bahwa hidup dengan jujur sudah cukup. Lalu, Bima masuk ke dalam hidupku, tidak dengan gegap gempita, tidak dengan berlebihan. Ia datang seperti seseorang yang kebetulan lewat di halaman yang terik lalu berbaik hati mendirikan peneduh untukku. Pertama kali aku memperhatikannya adalah pada suatu siang. Hari itu pabrik harus menyelesaikan pesanan mendesak. Aku duduk terpaku dari pagi hingga lewat jam 1 siang. Belum makan apa-apa. Saat sedang sibuk mencocokkan tumpukan faktur, aku mendengar seseorang meletakkan sebuah kotak nasi dengan pelan di mejaku. Makan dulu, baru kerja lagi. Nanti maakmu kumat, loh. Aku mendongak. Bima berdiri di hadapanku, kemejanya digulung hingga siku. Suaranya pelan, tidak terlalu akrab. Dia adalah kenalan salah satu pemasok kayu dari luar, sesekali datang ke pabrik. Aku merasa sedikit canggung. Taruh saja di situ, nanti saya makan. Dia tersenyum tipis. Nantinya kamu itu mungkin sampai sore. Ya ampun, kerja seolah-olah uang di gudang ini bakal tumbuh kaki, dan lari kalau kamu tinggal makan sebentar. Ucapannya tidak ada yang istimewa,
tetapi entah kenapa membuatku tertawa. Seseorang yang tahu kapan harus bicara, dan bicara secukupnya, seringkali mudah meluluhkan hati orang lain. Bima adalah tipe pria seperti itu. Dia tidak menjanjikan bulan dan bintang, tidak pamer uang, tidak banyak omong kosong. Dia hanya rutin muncul di saat-saat aku paling lelah. Kadang ia membawa sebungkus nasi uduk hangat, kadang segelas susu kedelai, kadang hanya sebuah pertanyaan biasa setelah jam kerja usai. Pulang sendirian, biar aku antar sebagian jalan. Awalnya aku menolak, tetapi setelah beberapa kali tidak bisa menghindar, aku akhirnya duduk di boncengan motornya. Jalan dari pabrik ke area kosku tidak panjang, tetapi cukup bagi seorang pria untuk menceritakan sedikit tentang dirinya. Dia bilang rumahnya di Cikarang, ibunya sudah meninggal beberapa tahun lalu, di rumah hanya ada ayahnya yang sudah tua, Pak Raharjo, dan seorang adik perempuan bernama Dewi. Dia bilang tidak suka hidup yang tidak menentu, sedang berencana memperluas usaha toko bahan bangunannya, dan butuh seorang perempuan yang tahu mana yang harus didahulukan dan pandai mengurus pembukuan untuk membantunya. Aku mendengarkan, dan hatiku luluh sedikit demi sedikit. Bagi orang lain, kata-kata itu mungkin hanya basa-basi, tetapi bagi anak yatim piatu sepertiku, rasanya seperti seseorang membuka pintu dan berkata, "Kamu juga punya tempat untuk pulang." Hari itu, saat turun dari motor di depan deretan kamar kos, Bima menambahkan satu kalimat lagi, kalimat yang hingga nanti akan selalu kuingat seperti duri yang pernah menusuk tanganku. Aku tidak butuh istri yang terlalu cantik, aku hanya butuh seseorang yang sayang keluarga. Aku terdiam selama beberapa detik. Sejak kecil hingga dewasa, itu adalah salah satu momen langka di mana aku merasa tidak dipandang sebagai barang yang harus ditimbang untung ruginya. Aku tidak tahu bagaimana mataku berbinar saat itu, yang aku tahu, sejak saat itu, bagian terlemah dalam diriku mulai membuka pintunya. Beberapa teman kerja perempuan melihat kedekatan kami dan mulai menggodaku, "Mbak Kirana sebentar lagi jadi calon menantu, nih." Aku tersipu, menunduk dan pura-pura menulis di buku catatan untuk menyembunyikan rasa maluku, tetapi jauh di dalam hati, aku sudah berani memikirkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah berani kupikirkan. Mungkin setelah bertahun-tahun hidup sendiri, aku juga bisa memiliki sebuah keluarga. Manusia memang aneh. Ketika sudah terlalu lama lapar, begitu ada yang menyodorkan semangkuk bubur hangat, kita akan lupa untuk memeriksa apakah tangan orang itu menyembunyikan pisau di belakang punggungnya. Setelah Bima mengantarku pulang hari itu, aku mengira semuanya akan berhenti sebatas sapaan kenalan biasa. Aku tidak menyangka dia begitu sabar. Bukan tipe yang mengejar-ngejar hingga membuat orang kehabisan napas, melainkan dengan cara yang selalu muncul di saat yang tepat, cukup untuk membuatku mengingatnya, cukup untuk membuatku merasa kehilangan jika sehari saja tidak melihatnya. Suatu hari, hujan turun di luar musim di Bekasi. Sore itu, angin membawa percikan air hujan hingga ke dalam gudang. Para pekerja angkut berlarian mencari jas hujan. Aku duduk meringkuk di sudut mejaku, jari-jariku masih mengetik di kalkulator ketika Bima datang membawa sekantong bakpao yang masih panas. Dia meletakkannya di dekatku dan berkata dengan sangat wajar, "Makan dulu buat ganjal perut. Hujan begini pasti pulangnya telat, nanti perut keroncongan, nggak bisa hitung angka lagi." Aku mendongak, sedikit malu. "Mas Bima kok sering kesini?" Dia menarik sebuah kursi dan duduk dengan jarak yang sopan, tidak terlihat agresif. "Tadi antar barang di kota, sekalian mampir." Dia berhenti sejenak. Aku bertanya, "Sekalian kenapa?" Bima tersenyum, senyum setengah bibir yang sangat mudah membuat orang lengah. "Sekalian takut ada yang terlalu cinta kerja sampai pingsan di antara tumpukan faktur dan tidak ada yang tahu." Aku tertawa dan menggelengkan kepala. Sejujurnya, aku bukan tipe perempuan yang mudah tersentuh oleh rayuan gombal, tetapi Bima pandai karena kata-katanya tidak ada yang berlebihan. Dia hanya membuat orang merasa diperhatikan, sebuah perhatian yang sangat wajar. Dan bagi orang yang sudah lama hidup sendiri sepertiku, kewajaran itu lebih berharga daripada semua hal yang hingar-bingar. Perlahan-lahan, kami semakin sering mengobrol. Bima bercerita bahwa dulu ibunya sangat keras. Semua urusan besar dan kecil di rumah diatur olehnya. Dari utang piutang hingga urusan pernikahan, dari menu makan hingga dengan siapa anak-anaknya bergaul, semua ada di tangannya. Ibunya sudah meninggal beberapa tahun,
Tetapi kebiasaan di rumah masih terasa berat. Dia menceritakan itu dengan nada sedih, seperti orang yang sudah lama menanggung beban. Dia menghela napas. Aku cuma berharap nanti punya istri yang bisa merawat rumah, supaya rumah terasa hangat, bukan tempat semua orang saling memandang seperti penagih utang. Mendengar itu, hatiku benar-benar luluh. Aku tidak tahu apakah karena benar-benar bersimpati padanya, atau karena aku melihat bayanganku sendiri dalam ceritanya. Dua orang yang kesepian, seringkali mudah mengenali satu sama lain melalui luka yang tak terlihat. Suatu malam di akhir pekan, Bima mengajakku makan mie ayam gerobak di sudut pasar. Warungnya sederhana, meja stainless steelnya bahkan sedikit miring, tetapi semangkuk kuah panas yang mengepul menebarkan aroma yang harum. Dia tidak memesan yang mahal, juga tidak pamer. Di tengah-tengah makan, dia meletakkan sumpitnya, menatapku sejenak, lalu berkata, "Kirana, aku serius ya. Aku tidak perlu menikah dengan wanita yang pandai dandan atau bicara manis. Aku hanya ingin menikah dengan seseorang yang tahu sopan santun, yang sayang suami dan orang tua. Kamu nanti di sana, cukup hidup baik-baik saja, itu sudah cukup." Aku memegang sendok, dan tanganku berhenti bergerak. Kalimat itu, bagi orang lain mungkin terdengar biasa, tetapi bagiku seperti menyentuh titik terlembut di hatiku. Seumur hidup, aku paling takut merasa harus membuktikan nilaiku dengan harta atau kecantikan. Tetapi Bima seolah berkata, hanya dengan menjadi diriku saja, itu sudah cukup. Aku menunduk, pura-pura menyeruput kuah untuk menutupi rasa maluku. "Mas, ngomongnya gampang sekali." Dia langsung menjawab, "Hidup bersama sesulit apapun pasti ada jalannya. Tapi kalau salah pilih orang, rumah mewah pun bisa jadi neraka." Saat itu, aku merasa ucapannya sangat bijak. Sekarang, saat mengingatnya kembali, baru terasa betapa ironisnya hidup ini. Orang yang paling sering memberi nasihat terkadang justru yang melakukan hal paling sebaliknya. Setelah makan malam itu, Bima mulai menceritakan rencananya dengan lebih rinci. Dia bilang sedang punya koneksi untuk pasokan bahan bangunan yang stabil, hanya kurang orang di belakang untuk mengurus pembukuan dan mengawasi keuangan. "Aku di luar, kamu di dalam. Suami istri sehati, pasti kita bisa maju." Aku bertanya setengah bercanda, "Mas percaya sama aku sampai segitunya?" Dia menatapku lurus, suaranya pelan. "Percaya, dong. Orang sepertimu, dari kelihatannya saja, sudah tahu bukan tipe yang hidupnya licik. Jujur saja, aku sudah bertemu banyak orang, tapi yang membuatku ingin berhenti mencari mungkin cuma kamu." Seorang perempuan yang mendengar kalimat itu, jika berkata hatinya tidak tersentuh, itu bohong. Tidak lama setelah itu, Bima membawaku ke Cikarang untuk makan malam di rumahnya. Rumah itu berada di sebuah gang tanah merah, dindingnya kusam, atapnya rendah, halaman depannya dihiasi beberapa pot tanaman yang layu. Begitu masuk, aku langsung merasakan suasana di dalam rumah terasa berat dan pengap, seolah sudah bertahun-tahun tidak ada yang benar-benar tertawa lepas di sana. Pak Raharjo, ayah Bima, keluar dari dalam. Beliau kurus, punggungnya sedikit bungkuk, sorot matanya teduh tetapi menghindar. Melihatku, beliau hanya mengangguk pelan. "Duduk, nak, biar Bapak buatkan minum." Panggilan Bapak darinya terdengar lebih canggung daripada aku. Aku buru-buru berdiri. "Tidak usah, Pak. Saya bisa ambil sendiri." Saat itu, Dewi keluar dari kamar. Dia mengenakan baju rumah, tetapi rambutnya tertata rapi. Dia memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tersenyum tipis. "Mas Bima pintar juga ya menyembunyikan calon kakak ipar. Baru sekarang dibawa pulang." Mulutnya berkata manis, tetapi matanya seperti timbangan. Aku menyapanya dengan sopan, dia membalas seadanya, lalu duduk dan langsung menanyakan beberapa pertanyaan tentang pekerjaan, gaji bulanan, dan asal-usulku. Terdengar seperti perhatian, tetapi aku merasa seperti sedang diperiksa layaknya barang sebelum dibeli. Bima memotong adiknya. "Nanya kok kayak interogasi, orang baru datang." Dewi tersenyum sinis. "Aku kan cuma mau tahu, biar nanti di rumah ini ada yang pintar pegang uang." Kalimat itu membuatku sedikit tersinggung, tetapi Bima dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Dia berbicara tentang rencananya merenovasi bagian depan rumah untuk menambah tempat usaha. Pak Raharjo hanya mendengarkan.
Sesekali melirikku seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian diam. Selama makan, beliau makan sangat pelan dan sedikit bicara. Beberapa kali Bima hanya sedikit meninggikan suaranya, beliau langsung terdiam, seperti orang yang sudah terbiasa mengalah. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya pelan, "Bapakmu orangnya sabar sekali, ya?" Bima menghela napas. "Iya, saking sabarnya kadang jadi lemah. Makanya aku butuh istri yang kuat, yang bisa mengurus keluarga." Angin malam meniup wajahku, terasa sejuk, sementara hatiku terasa hangat. Aku sudah percaya bahwa aku ditempatkan di posisi penting dalam hidup seorang pria. Aku tidak tahu, di balik kata-kata itu, ada kegelapan yang diam-diam tumbuh membesar. Mungkin benar, madu yang manis bisa mematikan. Celakanya, ketika seseorang hidup dalam kesepian terlalu lama, sedikit saja rasa manis sudah dianggap sebagai berkah seumur hidup. Setelah kunjungan ke Cikarang, hubunganku dengan Bima berkembang lebih cepat. Dia semakin sering datang, semakin sering membicarakan pernikahan. Nada bicaranya selalu seperti orang yang sudah merencanakan masa depan sejak lama. Sementara aku, setelah bertahun-tahun hidup sendiri, melihat gambaran hidup berpasangan terasa jauh lebih cerah daripada masa laluku. Bodoh memang, tetapi perempuan yang kekurangan kasih sayang keluarga memang lebih mudah percaya pada hal-hal yang terdengar seperti rumah. Suatu sore menjelang akhir bulan Oktober, Bima menjemputku lebih awal dari biasanya. Begitu aku naik motor, dia langsung berkata, "Besok jangan lupa bawa KTP-mu, ya?" Aku bertanya, "Buat apa, Mas?" Dia memperlambat laju motor melewati jalanan berlubang dan menjawab dengan santai, "Aku mau buat rekening bersama dulu. Nanti setelah menikah, keuangan kita jelas, ada di satu tempat. Kalau masing-masing pegang sendiri, nanti bisa jadi masalah." Aku pikir itu masuk akal. Seorang pria yang proaktif membicarakan transparansi keuangan, bagiku saat itu, justru semakin bisa dipercaya. Aku mengangguk. "Iya, besok aku bawa." Keesokan harinya, dia mengambil KTP-ku, melihatnya sejenak, lalu menyimpannya di dompet dengan rapi sambil tersenyum. Pegang dokumen calon istri rasanya jadi punya tanggung jawab untuk hidup lebih benar. Wajahku memerah, aku meliriknya. "Siapa calon istri, Mas?" Bima tertawa tanpa menjawab. Sikapnya yang setengah full from me. "Asyang, from Darang, from you, from you, from you, from you, from you, from you." Dia mengajakku bertemu di sebuah warung kopi kecil dekat terminal. Warungnya sepi, hanya ada beberapa meja plastik rendah. Begitu duduk, dia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. "Tolong tanda tangan di beberapa bagian ini, ya. Ini formulir data nasabah dari tempat temanku. Aku mau pinjam modal sedikit untuk stok barang sebelum Lebaran." Aku mengambil tumpukan kertas itu, isinya penuh tulisan cetak yang rapat. Beberapa bagian sudah terisi, beberapa lainnya kosong. Aku berhenti sejenak. "Loh, aku kan tidak ada hubungannya. Kenapa harus tanda tangan?" Bima menopang dagunya di meja. Suaranya merendah seolah menjelaskan hal yang sangat wajar. "Ya ampun, kan kita mau menikah. Mereka butuh nama kerabat dekat untuk referensi data saja, bukan berarti kamu ikut menanggung utang. Bisnis sekarang dokumennya ribet." Aku masih belum menandatanganinya. Tiba-tiba ada perasaan tidak enak di hatiku. Mungkin karena aku terbiasa dengan pembukuan. Jadi aku sedikit lebih teliti dengan dokumen. Melihatku ragu, Bima tersenyum, tetapi sorot matanya berubah tajam dengan sangat cepat. "Kamu nggak percaya sama aku?" Pertanyaan itu menempatkanku di posisi sulit. Aku paling takut dianggap perhitungan, apalagi dicap belum menikah sudah membeda-bedakan urusan uang. Tepat pada saat itu, Dewi masuk. Ternyata dia juga punya janji dengan seseorang di warung itu. Begitu melihat tumpukan kertas di tanganku, Dewi tersenyum sinis. "Calon kakak ipar teliti sekali, ya? Sebentar lagi jadi istri orang, tanda tangan beberapa lembar saja, masih pikir-pikir." Mendengar itu, wajahku terasa panas. Entah karena harga diri atau karena malu, aku merasa seperti didorong ke sudut. Bima langsung melembutkan suaranya. "Sudah, baca cepat saja lalu tanda tangan. Tidak usah semuanya. Formulir begini semua orang juga sama." Aku membalik beberapa lembar lagi.
Ada satu kolom kosong tepat di dekat bagian tanda tangan. Aku mendongak dan bertanya, kenapa bagian ini belum diisi? Bima menarik kertas itu, mengambil pulpen dan mengetuk-ngetukkannya ke meja. Bagian itu nanti diisi kode nasabah sama mereka. Kamu tanda tangan saja biar cepat, sebentar lagi aku harus ke gudang. Dewi menyela, suaranya manis tetapi menusuk. Memang ya, orang yang biasa pegang buku itu beda, apa-apa harus diteliti. Kalau aku jadi Mas Bima, pasti sedih. Mau cari istri, kok dapatnya auditor? Aku menggigit bibir. Dalam satu momen yang sangat singkat, aku mengabaikan firasat di hatiku. Aku mengambil pulpen dan menandatanganinya, lalu di beberapa tempat lain. Bima menerima kembali tumpukan kertas itu dan melipatnya dengan rapi seolah menyimpan barang berharga. Dia memesankan es teh untukku, suaranya berubah ringan. Nah, begini kan baik. Suami istri kok saling curiga seperti orang lain, bagaimana mau membangun masa depan? Aku diam sambil mengaduk minumanku, di dalam kepala masih ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Entah karena kolom-kolom kosong di kertas itu, cara Bima yang terburu-buru, atau senyum Dewi yang setipis silet tadi. Tetapi perasaan itu hanya sekilas. Aku menenangkan diri, mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Dia akan menjadi suamiku. Masa aku harus curiga hanya karena beberapa lembar kertas? Namun, tepat saat kami melangkah keluar dari warung, ponsel Bima berdering. Dia melihat layar, wajahnya berubah muram, lalu membalikkan badan dan berjalan ke tepi jalan untuk menerima telepon. Aku hanya samar-samar mendengar beberapa kata yang dia ucapkan tertahan. Sudah kubilang, beri aku waktu, jangan mendesak terus. Ketika kembali, wajahnya sudah berubah, tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Anak buah salah telepon. Aku menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Ada segumpal awan tipis yang baru saja melintas di hatiku. Tidak cukup gelap untuk menjadi badai, tetapi cukup untuk menutupi sinar matahari. Sampai di kamar kos, aku duduk lama di tepi ranjang. Berpikir bolak-balik, aku tetap tidak menemukan alasan yang jelas untuk mencurigai Bima. Disitulah letak mengerikannya sebuah jebakan. Semuanya terasa cukup masuk akal untuk membuat kita menenangkan diri sendiri. Sekarang, jika direnungkan, aku baru sadar bahwa Tuhan sebenarnya sudah beberapa kali mencoba menarik tanganku. Sayangnya, hari itu aku memilih untuk percaya pada pria di hadapanku daripada suara kecil di dalam hatiku. Setelah menandatangani kertas-kertas di warung kopi, hatiku tidak sepenuhnya tenang, tetapi juga tidak cukup gelisah untuk disebut curiga. Urusan pernikahan mulai menyibukkan, membuatku begitu sibuk hingga terkadang saat berbaring di malam hari, aku hanya sempat menghela napas sekali sebelum tertidur. Bima tetap bersikap perhatian seperti biasa. Dia rajin bertanya, mengantarku melihat beberapa barang yang perlu dibeli, sesekali mengingatkan, jangan terlalu banyak kerja, kamu mau jadi pengantin, jaga kesehatan sedikit. Mendengar kalimat-kalimat itu, aku malah merasa bersalah karena pernah meragukannya. Mungkin benar, aku terlalu terbiasa hidup sendiri sehingga terlalu waspada. Namun, semakin dekat hari pernikahan, aku semakin sering harus datang ke rumah Bima. Dan justru dari kunjungan-kunjungan itulah, sebuah perasaan aneh muncul dalam diriku. Perasaan yang tidak bisa kuberi nama, hanya saja setiap kali aku melangkah ke gerbang rumahnya, dadaku terasa sedikit sesak seperti menghirup asap basi. Rumah Bima terletak di dalam gang tanah merah di Cikarang. Dindingnya bercat kapur yang sudah pudar. Atapnya seng rendah. Ruang depan sempit, perabotan diletakkan berdesakan. Rumah itu tidak miskin, tetapi memiliki aura yang pengap dan terkurung, seolah sudah bertahun-tahun tidak ada yang benar-benar membuka jendela agar sinar matahari bisa masuk. Suatu sore aku datang untuk membantu memasak karena katanya ada beberapa kerabat yang akan berkunjung. Begitu memarkir motor di halaman, aku sudah mendengar suara Dewi dari dalam rumah. Ikan hari ini mahal sekali, ya? Kalau harga-harga naik terus begini, gali gunung pun gak akan cukup. Suaranya melengking, bukan seperti keluhan biasa, melainkan seperti sengaja diucapkan agar didengar orang lain. Pak Raharjo duduk di tepi balai-balai, punggungnya membungkuk, tangannya memutar tasbih tua, wajahnya tanpa ekspresi. Aku menyapanya, beliau hanya mengangguk pelan. Masuk saja nak, dapur di belakang. Saat itu Bima sedang menelepon di teras.
Dia bicara pelan, tetapi nada pelannya bukan karena tenang, melainkan karena menahan amarah. Aku hanya sempat mendengar beberapa kata terputus-putus. Sudah kubilang akhir pekan. Jangan terlalu menekan. Melihatku, dia langsung mematikan telepon dan tersenyum. Supplier menagih barang, biasa. Aku masuk ke dapur untuk membantu Dewi menyiangi sayuran. Dia bekerja dengan cepat, tetapi mulutnya tidak pernah diam. Baru setengah menyiangi, Dewi sudah bertanya. Mbak kan kerja di bagian gudang pabrik mebel, pasti pintar pegang uang, ya? Aku tersenyum tipis. Pegang uang perusahaan saja, uang sendiri tidak seberapa. Dewi menatapku, sudut bibirnya terangkat. Aku tanya begini karena sekarang ini kalau menikah, perempuan tidak bisa atur uang itu repot. Di rumah ini, dari dulu semuanya harus jelas. Hidup di sini kalau soal uang tidak jelas, gampang jadi masalah, Mbak. Aku mendengar ucapannya dan merasa merinding. Kalimatnya tidak kasar, tetapi tajam. Itu mengingatkanku pada tatapan matanya yang menyelidik di warung kopi. Aku tidak menjawab lagi, hanya menunduk dan memotong sayuran. Bima masuk dari luar, mendengar bagian akhir percakapan dan menegur adiknya. Dewi, jangan banyak omong. Orang baru datang. Dewi mengangkat bahu. Aku kan bicara fakta, bukan menjelek-jelekan siapa-siapa. Makan malam hari itu ramai, tetapi anehnya, suara tawa tidak mampu mengalahkan suasana berat di dalam rumah. Semua orang membicarakan pernikahan, seserahan, meja kursi, dan hari baik. Tetapi setiap kali menyinggung soal uang, mata semua orang seolah lebih berbinar. Ada yang bercanda setengah serius. Dapat istri yang ngerti pembukuan itu rezekinya si Bima. Seorang tamu menimpali. Iya, zaman sekarang dapat istri yang pendiam tapi pintar pegang uang itu aman, rumah nggak bakal berantakan. Mendengar itu, aku hanya bisa tersenyum canggung. Sementara Pak Raharjo hanya menunduk dan menyendok nasi. Aku perhatikan, setiap kali Bima sedikit meninggikan suara, beliau langsung diam. Sikap diamnya bukan karena pendiam, melainkan seperti sudah terbiasa menunduk di hadapan badai di rumahnya sendiri. Selesai makan, aku mencuci piring di halaman belakang. Langit sudah mulai gelap, aroma tanah lembab menguar dari jalan setapak. Pak Raharjo diam-diam mendekat, berdiri sejenak sebelum bertanya, "Kamu capek, Nak?" Aku mendongak, sedikit terkejut karena ini pertama kalinya beliau berinisiatif bertanya padaku. "Tidak apa-apa, Pak." Beliau mengangguk, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu lagi. Tepat pada saat itu, Bima memanggil dari dalam. "Pak, kesini sebentar, lihat dokumen ini." Pak Raharjo tersentak dan langsung masuk, tetapi raut wajahnya seperti orang yang baru saja ditarik dari sebuah pemikiran yang belum selesai. Dalam perjalanan pulang, aku duduk di belakang motor dengan perasaan tidak tenang. Aku bertanya, "Di rumah Mas, apa semua orang sering tegang karena uang?" Bima tertawa kering. "Rumah mana yang tidak begitu, sayang? Kalau kita miskin, khawatirnya cara orang miskin. Kalau sudah sedikit lebih baik, khawatirnya beda lagi. Kamu jangan pikirkan hal-hal kecil." Aku diam sejenak, lalu bertanya lagi. "Soal usaha bahan bangunan Mas, kapan-kapan, boleh aku lihat?" Tangan Bima di setang motor sedikit menegang. Jika tidak duduk begitu dekat, mungkin aku tidak akan menyadarinya. Sedetik kemudian, suaranya kembali normal. "Iya, nanti kalau ada waktu aku ajak. Sekarang di sana lagi berantakan, kamu datang juga tidak ada yang bisa dilihat." Dia mengatakannya dengan enteng, tetapi entah kenapa jawaban itu justru membuatku semakin merasa ada yang janggal. Sejak dulu, setiap kali aku bertanya lebih detail tentang bisnisnya, dia selalu punya cara untuk mengalihkan pembicaraan. Tidak dengan kasar, tidak dengan menghindar secara terang-terangan. Hanya selalu membiarkan pertanyaanku berlalu seperti daun yang jatuh ke air. Malam itu, kembali ke kamar kos, aku berbaring lama tanpa bisa tidur. Di luar, angin berdesir melalui jendela. Aku teringat tatapan menghindar Pak Raharjo, suara sinis Dewi, dan cara Bima yang selalu memberikan jawaban sempurna setiap kali aku menanyakan sesuatu yang spesifik. Semua itu berkumpul menjadi lapisan kabut tipis di kepalaku. Aku mencoba menenangkan diri, jangan terlalu curiga. Perempuan yang akan menikah memang harus belajar lebih lapang dada, sedikit mengalah, sedikit membiasakan diri. Tapi aneh.
Semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin aku merasa ada duri kecil di hatiku yang terus mengganjal. Hari pernikahanku jatuh pada awal bulan November. Pagi itu di Cikarang masih diselimuti embun, tetapi sejak subuh, rumah Bima sudah riuh dengan suara langkah kaki, orang-orang membawa seserahan, dan para ibu yang saling memanggil di halaman. Aku duduk di depan cermin, mengenakan kebaya merah, rambutku disanggul rapi, bibirku dipoles lipstik tipis. Perias memujiku, katanya hari itu aku terlihat lebih bersinar dari biasanya. Aku tersenyum, tetapi senyumku tidak sampai ke hati. Mungkin karena sejak mengenakan baju pengantin, aku jadi sangat merindukan ayah dan ibuku. Orang lain punya orang tua yang mendampingi dan memberi nasihat, sedangkan aku, di hari menjadi istri orang, dikelilingi banyak orang tetapi tetap merasa tidak punya tempat untuk bersandar. Aku duduk diam saat Prias memasang hiasan di rambutku, di kepala hanya terngiang ucapan almarhumah ibuku. Anak perempuan menikah itu, yang penting bukan pesta yang meriah, tapi apakah keluarga di sana menganggapmu sebagai bagian dari mereka? Saat itu, sejujurnya, aku masih ingin percaya bahwa aku akan memiliki tempat untuk pulang. Pesta pernikahan diadakan dengan gaya yang lazim di pinggiran kota. Di halaman depan didirikan tenda biru merah, deretan meja bundar ditutup taplak, dan pengeras suara memutar lagu-lagu pernikahan diselingi ucapan selamat. Kerabat dari kedua belah pihak, tetangga, rekan bisnis Bima, dan beberapa rekan kerja dari pabrik tempatku bekerja, silih berganti datang. Aku menyambut tamu sambil mendengar orang-orang memuji pengantin prianya tampan dan pengantin wanitanya pendiam. Ada seorang ibu yang tersenyum dan berkata, "Kirana kelihatannya sederhana, tapi ternyata beruntung juga, ya." Aku menunduk dan tersenyum seadanya. Tapi entah kenapa, sejak pagi hingga siang, hatiku terasa melayang seperti berdiri di atas papan yang diletakkan seadanya. Belum berani menumpukan seluruh berat badan. Bima hari itu berpakaian gagah, rambutnya ditata rapi, senyumnya selalu tepat waktu. Dia berjalan di antara kerabat, menyapa semua orang dengan baik, mengangkat gelas untuk bersulang dengan tamu secukupnya. Tidak ada yang akan mengira ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. Sesekali dia mendekat dan bertanya, "Kamu capek?" Aku menggeleng. Dia berkata lagi, "Sabar sedikit. Setelah hari ini, kita resmi jadi suami istri." Mendengar itu, seharusnya aku merasa tenang. Tetapi anehnya, kata resmi yang diucapkannya justru membuatku merasa ada sesuatu yang tidak nyata. Menjelang siang, ketika tamu sudah memenuhi meja-meja utama, aku memperhatikan Dewi terus-menerus mondar-mandir di dekat meja penerima amplop. Mulutnya tersenyum pada tamu, tangannya menerima amplop dengan cepat, tetapi matanya terus melirik ke arah kotak uang. Pernah sekali, mengira tidak ada yang memperhatikan, dia berbisik kepada seorang kerabat, "Tolong dijaga baik-baik ya, Bu. Hari ini ramai sekali, lengah sedikit bisa hilang." Ucapannya terdengar seperti anjuran untuk berhati-hati, tetapi cara Dewi memandangi kotak amplop yang bersinar seperti melihat panci emas membuatku sedikit merinding. Aku mencari Pak Raharjo. Beliau duduk di bagian dalam, di antara para pria tua, tetapi sepanjang acara hampir tidak berbicara. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan orang yang menikahkan anak, juga tidak menunjukkan kesibukan tuan rumah. Beliau hanya duduk di sana, diam, sesekali menatapku, lalu cepat-cepat menunduk lagi. 2 kali aku menangkap tatapan itu. Tatapan itu tidak membuatku takut, tetapi membuat hatiku berat, seolah beliau menyimpan sesuatu yang belum bisa diucapkan. Di tengah keramaian, seorang tetangga tua mendekatiku, sambil merapikan kebaya yang kukenakan. Dia berbisik, "Jadi menantu itu harus sabar sedikit ya, Nduk, setiap rumah pasti punya masalahnya sendiri." Aku tertegun. "Iya Bu." Ibu itu menatapku seolah ingin mengatakan lebih, tetapi kemudian diam dan hanya menepuk punggung tanganku. "Sudah, hari bahagia. Ibu doakan kalian hidupnya tenang." Mendengar kata tenang, jantungku berdebar tak karuan. Orang biasanya mendoakan bahagia selamanya, jarang ada yang mendoakan hidupnya tenang, kecuali jika mereka melihat akan ada badai di depan. Sore harinya, setelah banyak yang minum, suasana di dalam tenda semakin riuh. Bima berkeliling menyapa tamu, langkahnya masih tegap, tetapi matanya mulai memerah. Ada yang menariknya untuk minum lagi, ada yang menepuk bahunya sambil tertawa keras.
Aku tetap menjalankan peranku sebagai pengantin, menunduk, tersenyum, menuangkan minuman, dan berterima kasih. Hanya saja, semakin sore, aku semakin merasa lelah, bukan karena berdiri lama, tetapi seperti ada batu yang menghantam dadaku. Saat tamu hampir bubar, aku berjalan ke ruang dalam untuk mengambil tasku dan mendengar suara Dewi berbisik, "Mas, coba cek lagi. Uang sumbangan hari ini tidak sedikit loh. Kalau ditaruh sembarangan, bisa ada yang bawa kabur." Kemudian terdengar suara Bima yang sedikit mabuk tetapi kesal. "Sudah tahu, kamu tidak perlu ingatkan." Aku berdiri terpaku di balik pintu. Tidak ada yang memanggil namaku, tidak ada yang menuduhku. Tetapi entah kenapa, kata-kata "ada yang bawa kabur" itu seperti jarum tajam yang menusuk telingaku. Malam turun dengan cepat. Tamu terakhir akhirnya pulang satu persatu. Di halaman hanya tersisa meja-meja yang berantakan dengan piring kotor, suara orang-orang yang membongkar tenda, dan bau minuman beralkohol yang bercampur dengan sisa makanan, terasa anyir. Aku diantar ke sebuah kamar kecil di belakang yang sudah dihias menjadi kamar pengantin. Di atas ranjang terhampar sprei merah baru, di sudut meja ada vas bunga plastik yang masih berbau nilon. Aku duduk di tepi ranjang, melepaskan satu persatu jepit rambut. Setiap jepit yang kutarik terasa nyeri di kulit kepala, tetapi entah kenapa tidak sesakit perasaan hampa di hatiku. Aku baru duduk sendirian sejenak ketika dari ruang depan terdengar suara piring yang saling berbenturan keras. Lalu suara Bima membentak seseorang, lebih kasar dari suaranya di siang hari. Disusul suara melengking Dewi, tidak terdengar jelas kata-katanya, tetapi cukup tahu bahwa itu tentang uang. Di tengah keributan itu, sama sekali tidak terdengar suara Pak Raharjo. Aku berdiri, tanganku tanpa sadar meremas sisir di atas meja. Pesta pernikahan baru saja selesai, kebaya pengantin bahkan belum sempat kulepaskan, tetapi ketenangan yang kutunggu sejak pagi tak kunjung datang. Sebaliknya, rasanya semakin menjauh di balik pintu kamar yang tertutup, membiarkanku duduk di tengah kamar pengantin mendengarkan setiap pertengkaran yang bergema, lebih dingin dari angin malam di luar jendela. Aku masih berdiri terpaku di kamar kecil itu, tangan menggenggam sisir, ketika pintu tiba-tiba didorong terbuka. Aku terkejut dan berbalik. Yang masuk adalah Pak Raharjo. Aku belum pernah melihat wajahnya seperti itu. Biasanya beliau kurus dan pendiam. Matanya teduh tetapi selalu tampak menghindar. Tapi saat itu, seluruh wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar, dan dahinya berkeringat meskipun malam tidak panas. Kunci di tangannya saling berbenturan, bunyinya membuatku merinding. Aku panik. "Bapak, ada apa?" Beliau melangkah maju dengan sangat cepat, nyaris tersandung kaki kursi. Tangannya yang dingin mencengkeram pergelangan tanganku. "Pergi sekarang, nak. Pergi. Secepatnya. Sejauh mungkin." Aku terperangah, mengira salah dengar. "Bapak bilang apa? Pergi kemana malam-malam begini?" Beliau menggeleng kuat-kuat, suaranya tercekat. "Jangan bertanya, dengarkan Bapak sekali ini saja. Pergi dari sini malam ini juga." Suara Bima dari ruang depan terdengar lagi, kali ini lebih jelas, penuh alkohol dan amarah. "Uang sumbangannya mana? Jangan coba-coba sembunyikan dariku." Segera setelah itu, terdengar suara botol yang dilempar dan pecah. Aku tersentak. Pak Raharjo juga sedikit meringis, lalu beliau menunduk dan berbisik dengan cepat. Tadi sore dia mabuk dan menjatuhkan kunci lemari besi. "Bapak masuk mau cari surat-surat rumah untuk diamankan, takut besok-besok penagih utang datang menggeledah. Bapak lihat di dalam ada setumpuk berkas atas namamu." Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa mendengarnya di dalam dada. "Berkas apa, Pak?" Beliau menelan ludah, matanya memerah. "Bapak tidak membaca semuanya, tapi ada fotokopi KTP-mu, ada surat asuransi, dan ada selembar kertas tulisan tangan, isinya gambar tikungan, tanjakan, dan tulisan tentang rem dan roda mobil. Darah di tubuhku seolah surut ke kaki." "Bapak bilang apa?" Beliau meremas tanganku lebih kuat, suaranya serak. "Bapak tidak mengerti semua istilah di situ, tapi Bapak tahu dia merencanakan sesuatu yang jahat, sangat jahat. Kalau terlambat satu malam saja, mungkin tidak akan sempat lagi." Aku menatapnya nanar. Di kepalaku, semuanya berputar seperti kincir angin. Bima, rencana jahat, rem mobil, tanjakan.
Aku ingin bertanya lebih lanjut, tetapi tenggorokanku tercekat. Separuh diriku tidak percaya, separuh lainnya merasa semua kepingan aneh selama beberapa minggu terakhir mulai tersusun menjadi gambaran yang mengerikan. Di ruang depan, suara melengking Dewi menyela. "Mas, coba cari di bawah lemari. Kotak amplopnya juga, jangan sampai hilang." Disusul bentakan Bima, "Diam kamu." Paraharjo tersentak, melihat ke arah pintu, lalu buru-buru mengeluarkan kunci motor dari sakunya. Beliau menekankannya ke tanganku. "Motor tua di halaman, di dalam joknya sudah Bapak siapkan uang. Ambil dan pergi, jangan kembali untuk mengambil apapun." Aku tergagap. "Uang apa, Pak? Tapi Bapak bagaimana pestanya?" Beliau memotong. Untuk pertama kalinya malam itu, suaranya terdengar tegas. "Yang penting selamat dulu, nak." Hanya dengan satu kalimat itu, air mataku nyaris tumpah. Pria yang begitu sabar hingga hampir tidak berani bersuara keras sepanjang hari, kini berdiri di hadapanku, gemetar tetapi lebih tegas dari siapapun. Aku masih belum bergerak, mungkin karena terlalu takut, atau karena otakku belum bisa menerima kenyataan. Paraharjo menatapku, matanya memancarkan permohonan yang nyaris putus asa. "Bapak mohon. Nak, dengarkan Bapak. Jangan biarkan dia membawamu ke suatu tempat dan terjadi apa-apa." Bapak lihat kertas itu, seluruh tubuh Bapak dingin. "Dia menikahimu bukan karena ingin menyayangimu sebagai istri." Kalimat itu menghantam jantungku. Wajahku terasa panas, lalu dingin. Aku mundur selangkah, berpegangan pada tepi ranjang. "Bagaimana Bapak bisa yakin itu, Mas Bima?" Suara beliau tercekat, "Karena Bapak yang melahirkannya. Bapak tahu apa yang ada di pikirannya hanya dengan melihat wajahnya. Bertahun-tahun Bapak diam, Bapak mengalah. Tapi kalau kali ini Bapak masih diam, yang ada di depan Bapak nanti adalah nyawa orang." Aku belum sempat berkata apa-apa, ketika dari lorong terdengar suara langkah kaki yang berat. Suara Bima. Langkah kaki pria mabuk di atas ubin, terdengar kasar seperti menginjak dada orang lain. Paraharjo segera menarikku ke pintu belakang. Seluruh tubuhnya gemetar, tetapi gerakannya sangat cepat. Beliau membuka gerendel pintu samping dan nyaris mendorongku keluar ke halaman sempit yang gelap gulita. Sebelum melepaskan tanganku, beliau menatapku dalam-dalam, tatapannya campuran antara kasihan dan ketakutan. "Pergi, nak. Tuhan jadi saksi Bapak. Malam ini kalau Bapak dimaki atau dipukul olehnya, Bapak terima. Tapi kamu harus hidup." Suara Bima dari dalam semakin dekat. "Bapak di mana? Buka kamarnya." Aku menggigit bibir kuat-kuat, air mata mengalir tanpa kusadari. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Aku memegang kunci dan berlari ke motor tua yang terparkir di bawah teras. Saat aku baru menyalakan mesin, Paraharjo berbalik dan membanting pintu dari dalam. Suara grendel dikunci, singkat dan dingin, seperti pisau yang membelah hidupku menjadi dua. Separuh adalah pengantin baru yang masih percaya akan memiliki keluarga. Separuh lainnya adalah aku pada saat itu, seorang wanita yang melarikan diri ke dalam kegelapan, tidak tahu apakah aku baru saja lari dari sebuah pernikahan atau dari gerbang kematian. Aku tidak ingat persis bagaimana aku melarikan diri dari gang tanah merah itu. Aku hanya ingat suara mesin motor yang bergetar hebat di bawahku. Angin menerpa pipiku dengan kencang, sementara kebaya pengantin yang kukenakan berkibar di belakang seperti kain yang tersangkut badai. Malam di Cikarang biasanya tidak sedingin itu, tetapi aku gemetar hebat hingga gigi-gigiku terasa akan bergemeletuk. Jalan di depan diterangi oleh lampu-lampu truk yang menyilaukan. Aku terus melaju, tidak berani menoleh ke belakang. Sesekali di tikungan sepi, aku merasa seperti ada suara orang memanggil dari belakang. Jantungku berdebar kencang, tanganku mencengkeram setang hingga mati rasa. Pikiranku kacau balau. Apa yang dikatakan Pak Raharjo? Berkas apa? Asuransi, rem dan roda. Dan Bima, pria yang baru saja menggenggam tanganku di depan penghulu, malamnya menjadi seseorang yang membuat ayah kandungnya sendiri gemetar ketakutan saat mendorong menantunya melarikan diri. Aku ingin menelepon Bima untuk menanyakan semuanya. Ponsel di saku kebayaku terasa panas oleh keringat tanganku. Aku mengeluarkannya, menatap layar, lalu mengurungkan niat. Jika aku menelepon, apa yang harus kukatakan? Apa kamu berencana membunuhku? Mendengarnya saja sudah membuatku merinding.
Aku menekan nomornya, jariku berhenti di tombol panggil selama beberapa detik, lalu akhirnya mematikan layar. Malam itu, aku tidak punya cukup keberanian untuk mendengar suaranya lagi. Motor melaju tanpa henti menuju arah Bandung. Di kedua sisi jalan gelap gulita, hanya sesekali ada cahaya dari rumah-rumah penduduk yang jarang. Aku berkendara seperti orang kehilangan akal. Terkadang roda motor menghantam lubang, membuat tubuhku terpental kesakitan. Terkadang angin kencang membuat mataku perih. Aku menyeka air mata, tidak tahu apakah itu air mata atau debu. Kebaya merah yang kukenakan menempel di tubuh, terasa berat seperti sebuah ejekan. Beberapa jam yang lalu aku adalah pengantin, beberapa jam kemudian aku menjadi buronan di malam pernikahanku sendiri. Tanpa koper, tanpa baju ganti, tidak tahu besok akan tidur di mana. Tetapi yang paling menakutkan bukanlah pemandangan pelarian itu. Yang paling menakutkan adalah setiap kali laju motor melambat, kenangan tentang Bima kembali muncul. Saat dia meletakkan kotak nasi di mejaku sambil tersenyum dan menyuruhku jangan biarkan perutku kosong. Saat dia duduk di warung mie ayam dan berkata hanya butuh istri yang sayang keluarga. Suaranya yang mantap, aku tidak butuh istri cantik, aku hanya butuh orang yang hidupnya baik-baik. Dan kertas-kertas yang kutandatangani tanpa membaca dengan teliti. Setiap kenangan yang muncul terasa, seperti ada tangan yang meremas jantungku. Ternyata, ada kata-kata manis yang bukan untuk menyayangi, melainkan untuk membuat orang melangkah sendiri ke dalam perangkap. Aku menggigit bibir hingga berdarah, sambil terus melaju, aku bertanya pada diriku sendiri, sebodoh apa aku hingga bisa percaya semua itu nyata? Menjelang fajar, ketika langit di kejauhan mulai memucat, tangan dan kakiku terasa lemas. Aku menepikan motor di sebuah lahan kosong di pinggir jalan, di kaki sebuah tanjakan kecil. Di sekelilingku sepi, hanya ada beberapa semak rendah, bebatuan, dan suara serangga di tengah kabut pagi. Aku mematikan mesin. Suasana begitu sunyi hingga detak jantungku sendiri terdengar jelas. Butuh beberapa saat sebelum aku berani membuka jok motor. Di dalamnya ada sebuah kantong plastik tua, yang diikat erat dengan beberapa karet gelang. Dengan tangan gemetar, aku menariknya keluar. Setelah membuka lapisan terluar, tumpukan uang muncul membuat mataku silau. Semuanya pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah, ditumpuk tidak terlalu rapi, beberapa lembar bahkan sudah lecek seolah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Aku menghitungnya sekilas. Napasku sesak. Aku hanya tahu jumlahnya jauh lebih besar daripada uang yang pernah kupegang seumur hidupku. Kurang lebih 250 juta. Aku menelan ludah, buru-buru melihat lebih jauh. Di bawah tumpukan uang ada setumpuk berkas tebal yang dijepit dengan klip besi yang sudah sedikit berkarat. Aku duduk di tanah, menyalakan senter ponselku untuk menerangi setiap halaman. Halaman pertama adalah formulir pengajuan asuransi jiwa. Nama tertanggung, Kirana Dewi. Tanganku terasa dingin membeku. Aku membalik halaman berikutnya. Ada fotokopi KTP-ku. Ada beberapa lembar formulir data pribadi. Di bagian tanda tangan, goresannya sangat mirip dengan tanda tanganku, tetapi jika dilihat lebih teliti, tidak sama. Tarikan akhir di namaku berbeda, tekanan pulpen di beberapa goresan tidak tepat. Bekerja dengan pembukuan selama bertahun-tahun membuatku langsung tahu ada tangan palsu yang ikut campur. Di halaman berikutnya, jantungku serasa berhenti berdetak. Di bagian pembeli asuransi dan calon penerima manfaat tertulis nama, Bima Perkasa. Semua suara di sekitarku seolah lenyap. Aku bisa mendengar napasku sendiri yang terengah-engah, terputus-putus seperti orang yang baru saja lari dari tepi jurang. Aku membalik beberapa lembar lagi. Ada fotokopi surat keterangan status perkawinan, beberapa bagian tentang tanggal pernikahan dikosongkan, dengan catatan pensil biru, dilengkapi setelah menikah. Di pojok bawah ada tulisan tangan, ajukan berkas secepatnya. Tetapi semua itu belum seberapa mengerikan dibandingkan selembar kertas yang dilipat 4, terselip di bagian akhir. Aku membukanya. Di bawah cahaya senter ponsel, setiap kata yang ditulis dengan goresan tangan yang canggung terlihat sangat jelas. Sebuah denah tikungan tajam, sebuah panah menunjuk ke arah turunan, dan beberapa baris kalimat singkat yang membuatku merinding. Ke puncak setelah menikah, longgarkan baut roda depan, potong sedikit kabel rem belakang,
tikungan sepi, mudah dieksekusi. Aku terpaku. Kali ini bukan lagi kecurigaan, bukan lagi firasat, bukan lagi peringatan terputus-putus dari seorang ayah tua. Semuanya ada di tanganku, jelas, dingin, dan kejam. Pria yang baru saja menikahiku ingin mengubahku menjadi mayat di kaki tanjakan demi mendapatkan uang pertanggungan untuk menutupi utang yang melilit lehernya. Aku duduk termangu di atas tanah yang dingin, memeluk tumpukan berkas itu ke dada tanpa bisa menangis. Pikiranku kosong selama beberapa detik, lalu semuanya runtuh seketika. Aku teringat mengapa dia memilihku, seorang yatim piatu, sedikit kerabat, hidup dalam kesunyian. Jika aku mati, mungkin hanya beberapa orang yang akan bertanya sekadarnya. Aku bukan istri, aku hanyalah sebuah angka, sebuah barang yang bisa bernapas, sebuah pelampung yang hendak dia tenggelamkan agar dirinya bisa tetap mengapung. Air mata akhirnya tumpah, panas. Aku tidak meraung, tidak terisak, hanya air mata yang terus mengalir ke leher, membasahi kebaya pengantin yang lusuh, sementara seluruh tubuhku kaku seperti batu. Aku merasa lebih malu daripada sakit. Sakit masih bisa ditahan, tetapi malu karena ditipu, karena dipilih sebagai korban, rasa malu itu seperti ada yang merobek harga diriku di hadapan dunia. Aku duduk seperti itu untuk waktu yang lama, hingga langit sedikit lebih terang, kabut mulai menipis, dan sebuah truk yang lewat menerbangkan debu. Tepat pada saat itulah, aku tersadar. Bukan karena rasa sakitku hilang, tetapi karena aku sadar, aku tidak boleh tumbang di sini. Setelah menangis, aku harus hidup. Dan untuk hidup, pertama-tama aku harus menyimpan baik-baik tumpukan kertas ini dan mencari tempat yang cukup aman untuk bernapas. Aku mengumpulkan kembali semua berkas, mengikatnya dengan rapi bersama tumpukan uang, dan memasukkannya kembali ke dalam jok motor. Kali ini, tanganku tidak lagi gemetar seperti saat membukanya. Rasa takut belum hilang, tetapi warnanya telah berubah. Dari panik menjadi dingin, dari sakit menjadi sadar. Aku menyalakan mesin sekali lagi, melaju lurus menuju Bandung. Di kepalaku hanya ada satu nama yang muncul, Mas Agung, seorang teman lama yang dulu tinggal di kampung yang sama dengan ibuku, sekarang membuka bengkel kecil di sana. Aku tidak tahu seberapa besar dia bisa membantuku. Aku hanya tahu, setelah malam ini, di dunia ini harus masih ada satu pintu yang bisa ku ketuk. Ketika aku tiba di Bandung, langit baru saja terang. Kabut tipis masih menyelimuti atap-atap rumah. Angin gunung yang berembus terasa dingin di wajah. Motor tua yang membawaku menanjak hampir kehabisan tenaga. Orang yang duduk di atasnya pun tidak lebih baik. Kebaya pengantinku sudah kotor di bagian bawah, rambutku acak-acakan, mataku perih karena begadang, dan terlalu banyak menangis. Aku memarkir motor di depan rumah sederhana milik Mas Agung di sebuah gang kecil. Berdiri mematung selama beberapa detik, sebelum berani mengetuk pintu. Terdengar suara sandal diseret dari dalam, lalu pintu terbuka sedikit. Mas Agung menatapku, lalu tertegun. Ya Tuhan, Kirana. Bibirku bergerak, belum sempat berkata apa-apa, air mata sudah tumpah. Semua kekuatan yang kupaksakan sejak semalam runtuh seketika. Mas Agung menarikku masuk, menutup pintu, suaranya panik. Ada apa? Kenapa kamu jadi begini? Pernikahan macam apa ini? Aku menggeleng, tenggorokanku tercekat, hanya bisa mengucapkan satu kalimat. Mas, izinkan aku menginap beberapa hari. Mas Agung tidak bertanya lagi. Dia menarik kursi untukku, lalu bergegas mengambilkan segelas air hangat. Tepat saat itu, Mbak Ratih, istrinya, keluar dari kamar sambil menggendong anak. Dia memandangku dari atas ke bawah, matanya berhenti pada kebaya pengantinku yang lusuh, lalu menatap suaminya, wajahnya berubah. Ada apa ini? Mas Agung menjawab singkat. Kirana. Mbah Ratih menurunkan anaknya ke ayunan, suaranya merendah tetapi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Iya, aku tahu ini Kirana. Maksudku, kenapa dia ke sini jam segini? Masih pakai baju pengantin? Aku menunduk, kedua tanganku saling bertautan. Selama ini, hubunganku dengan Mbak Ratih tidak terlalu dekat. Dia bukan orang jahat, tetapi hidup dalam kondisi pas-pasan. Uang listrik dan susu anak harus dihemat, membuat sikap waspadanya bisa ku mengerti. Orang yang terlalu miskin, terkadang rasa iba pun harus diperhitungkan. Mas Agung membelaku. Dia sedang ada masalah,
biarkan dia istirahat dulu. Mbak Ratih diam beberapa detik, lalu masuk ke dapur, suaranya datar. Ya sudah, masuk, cuci muka, ganti baju. Nanti dilihat tetangga jadi omongan. Kalimatnya tidak terdengar kasar, tetapi juga tidak hangat. Aku mengangguk pelan. Iya Mbak, rumah Mas Agung lebih sempit dari yang kuingat. Satu ruang depan dengan satu set meja kursi kayu tua. Di sudut ruangan tergantung beberapa peralatan bengkel. Di belakang ada dapur kecil dan ayunan untuk bayi. Bau oli, bau nasi sisa semalam, dan bau pakaian yang belum kering menyatu menjadi kehangatan yang sesak. Aku duduk di sana, tiba-tiba merasa seperti karung basah yang diletakkan begitu saja di tengah rumah orang. Mas Agung mencarikanku baju lama Mbak Ratih untuk kuganti. Saat melewati cermin buram yang tergantung di dekat dapur, aku terkejut melihat bayanganku sendiri. Wajah kuyu, riasan hampir luntur semua, mata bengkak. Pengantin semalam telah lenyap. Yang berdiri di cermin adalah seorang wanita, yang seolah baru saja diseret keluar dari banjir. Setelah sarapan, Mas Agung menarik kursi dan duduk di hadapanku. Ceritakan, si Bima itu berbuat apa? Aku menatap kedua tangannya yang kapalan, lalu memandang keluar pintu. Aku sangat ingin menceritakan semuanya, mengeluarkan tumpukan berkas itu, dan mengatakan bahwa aku baru saja menikah dengan iblis berwujud manusia. Tetapi aku tahu sifat Mas Agung, dia gampang panas. Dia memang menyayangiku. Tetapi jika mendengar semuanya, kemungkinan besar dia akan langsung mengambil perkakas bengkel dan meluncur ke Bekasi. Dan jika masalah ini meledak sekarang, belum tentu nyawaku selamat. Aku memilih untuk berbicara setengah-setengah. Aku tidak bisa hidup dengannya, Mas. Ada masalah surat-surat dan uang. Aku takut, jadi aku kabur semalam. Mas Agung menggeram. Aku sudah curiga orang itu tidak beres. Aku mendongak. Jangan cari dia, Mas. Aku mohon. Mas Agung menatapku lama, lalu mengangguk. Baik, aku tidak akan ke sana. Tapi untuk sementara, kamu tinggal di sini dulu. Dari dapur, suara Mbak Ratih terdengar, masih dengan nada datar seorang wanita yang lelah oleh urusan perut. Tinggal ya tinggal, tapi harus dipikirkan jangka panjangnya. Rumah kita sempit, tambah satu mulut berarti tambah satu pengeluaran. Aku mendengarnya dan hatiku terasa sakit, tetapi aku tidak marah. Dia benar. Di dunia ini, kemiskinan adalah hal yang membuat orang kehilangan hak untuk berbicara dengan mudah. Aku menoleh padanya dan berkata dengan jelas, Mbak tenang saja, aku hanya menumpang beberapa hari. Aku akan cari kerja. Uang makan dan listrik, aku tidak akan merepotkan Mas dan Mbak. Mbak Ratih tidak menjawab, hanya menggumamkan. Gumaman itu bukan persetujuan, melainkan seperti anggukan agar ada jalan keluar. Hari itu, duduk di rumah kecil itu, aku tiba-tiba berpikir, jika Anda semua berada di posisiku, di tengah malam pernikahan harus melarikan diri, kepada siapa Anda akan bergantung? Apakah Anda akan diam atau menuntut keadilan saat itu juga? Terkadang, hidup mendorong kita ke tembok baru kita tahu bahwa mundur selangkah untuk menyelamatkan nyawa bukanlah tindakan pengecut, melainkan agar kita bisa tetap hidup untuk berjuang lagi. Jika Anda adalah aku, apa yang akan Anda lakukan? Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa duduk di sana lebih lama. Siang itu juga, aku meminjam topi usang dari Mas Agung, mengganti pakaianku dengan yang sederhana, dan mengikat rambutku. Sebelum keluar, aku berkata pada mereka, sore ini aku mau cari kerja, apapun, bagian pembukuan, jaga gudang, atau kerja harian, aku terima. Mas Agung berdiri, biar aku temani. Aku menggeleng. Tidak usah, Mas, aku bisa sendiri. Saat melangkah keluar, matahari Bandung baru saja naik, sinarnya yang kuning pucat, menyinari tanjakan di depan rumah. Aku menarik napas dalam-dalam, dadaku terasa perih seperti baru saja menelan asap. Semalam aku adalah buronan yang lari demi nyawa. Pagi ini, aku harus belajar pelajaran lain. Untuk hidup dengan terhormat, tidak ada yang bisa menangis untukmu lalu berdiri menggantikanmu. Pagi itu, aku berjalan hampir mengelilingi pasar, lalu menyusuri jalan-jalan di sekitar pabrik teh, bertanya dari warung kelontong, toko pupuk, hingga gudang-gudang material kecil. Ada yang mendengar ceritaku baru menikah lalu kabur, menatapku dengan tatapan penasaran daripada niat baik.
Ada yang menggeleng, berkata hanya butuh kuli angkut, bukan tenaga administrasi. Ada juga yang bertanya langsung, kamu ada masalah utang, ya? Zaman sekarang rekrut orang harus hati-hati. Aku hanya bisa menggigit bibir dan tersenyum tipis. Benar kata orang, saat kita belum jatuh, harga diri terasa begitu kokoh. Begitu ada masalah, hanya dengan muncul dengan wajah lelah dan cerita tanpa ujung pangkal, orang-orang sudah otomatis menggolongkan kita sebagai sumber masalah. Hampir seharian berjalan, kakiku lelah, perutku keroncongan, tetapi belum ada satupun tempat yang mau menerimaku. Aku berdiri berteduh di bawah emperan sebuah toko elektronik, memandangi lalu lalang orang dan merasa hatiku seberat batu. Teringat rumah kecil Mas Agung, teringat wajah sabar bercampur cemas Mbak Ratih, aku tidak mengizinkan diriku untuk menyerah. Ada peribahasa, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dulu terdengar sederhana, tetapi baru saat sendirian di tanah asing, aku sadar untuk bisa bersenang-senang, tangan kita harus berdarah terlebih dahulu. Tepat pada saat itu, aku melihat di seberang jalan ada papan nama usang bertuliskan, Pabrik Mebel Suryo. Di dalamnya ada halaman luas, sebuah truk terparkir, dan aroma kayu yang baru digergaji tercium tajam. Aku ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Seorang pria berusia hampir 60 tahun, kulitnya gelap, matanya tajam, sedang duduk di sebuah meja kayu panjang di tengah gudang. Di hadapannya ada tumpukan kertas. Aku langsung menebak dia adalah pemiliknya. Aku menyapa dengan sopan. Permisi, Pak. Mau tanya, apa di sini butuh orang untuk bagian pembukuan atau administrasi gudang? Beliau mendongak, menatapku dari atas ke bawah. Tatapannya tidak menyelidik seperti orang lain, tetapi sangat tajam. Tipe orang yang sekali lihat bisa mengukur kemampuan lawannya. Kamu bisa apa? Aku menjawab jujur. Saya pernah bekerja sebagai akuntan gudang. Pak, mengawasi keluar masuk kayu, mencocokkan stok, dan mencatat utang piutang internal. Beliau mengetuk-netukkan jarinya ke meja. Semua orang bisa bilang begitu. Lalu beliau menunjuk tumpukan faktur yang berantakan. Kalau kamu memang bisa, coba bereskan tumpukan itu untuk saya. Sudah 3 bulan ini catatan gudang dan pembukuan selalu selisih. Saya paling tidak suka urusan administrasi yang tidak jelas. Aku menarik kursi dan duduk. Di hadapanku ada faktur pembelian kayu, surat jalan, dan buku catatan tangan dari gudang. Beberapa lembar bahkan masih berdebu serbuk gergaji. Hanya dengan melihat sekilas, aku sudah tahu cara pencatatannya tidak konsisten. Ada yang satuannya meter kubik, ada yang per lembar. Ada pos penyusutan yang angkanya terlalu tinggi. Aku meminjam pulpen dan mulai mencocokkan satu persatu. Semakin aku mengerjakannya, pikiranku semakin jernih. Mungkin seumur hidupku aku hanya cocok dengan hal-hal yang bisa diukur dan dihitung. Angka tidak punya perasaan, tetapi juga tidak pernah berkhianat. Sekitar 20 menit kemudian, aku mendorong kembali tumpukan kertas itu. Jumlah kayu yang masuk secara real dengan yang tercatat di buku selisih hampir 1,5 meter kubik. Pak, kalau dihitung dengan penyusutan yang wajar, angkanya masih terlalu tinggi. Selain itu, untuk pengiriman yang ini, saya lihat ada satu faktur pembelian yang harganya naik tidak wajar. Jenis kayu sama, minggu yang sama, tapi selisihnya hampir 10%. Kalau bukan karena penjual menaikkan harga, berarti ada masalah saat pencatatan. Pemilik pabrik itu menyipitkan matanya. Kamu yakin? Aku menjawab dengan tenang. Bapak izinkan saya lihat buku stok bulan lalu. Pasti akan ketahuan. Beliau menatapku beberapa detik lagi, lalu tiba-tiba tertawa singkat. Bagus. Siapa namamu? Kirana Pak. Beliau mengangguk. Saya Suryo. Mulai besok, datang dan coba kerja untuk saya. Gaji bulan pertama tidak tinggi, tapi kalau kerjamu bagus, saya tidak akan mengecewakan. Aku terpaku selama beberapa detik. Bukan karena gaji, tetapi karena setelah semalam merasa jatuh ke jurang, akhirnya ada pijakan di bawah kakiku. Aku buru-buru menunduk. Terima kasih banyak, Pak. Pak Suryo mengibaskan tangannya. Tidak usah berterima kasih dulu. Di sini saya hanya menghargai 2 hal, bisa kerja dan jujur. Kurang salah satunya, kamu berhenti. Aku mengangguk dengan mantap. Kalimat itu, bagi orang lain mungkin hanya prinsip bisnis, tetapi bagiku saat itu,
Rasanya seperti seutas tali yang diturunkan tepat saat aku kehilangan pijakan. Sore harinya, aku kembali ke rumah Mas Agung. Hatiku sedikit lebih cerah sejak malam pelarian itu. Mas Agung mendengar aku diterima kerja percobaan dan memukul meja sambil tertawa keras. Tuh, kan, apa ku bilang, rezekimu itu tidak akan hilang. Aku ikut tersenyum. Sudah lama sekali rasanya mulutku bisa terasa ringan seperti ini. Hanya Mbak Ratih yang duduk di dekat ayunan anaknya, terdiam sejenak sebelum bertanya. Pabrik mebel, ya? Pasti berat kerjanya. Aku menjawab, iya, Mbak. Berat juga tidak apa-apa, yang penting ada kerjaan. Dia menatapku, suaranya tidak setajam biasanya. Ada kerjaan itu bagus. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, aku diam-diam mengeluarkan bungkusan berkas. Aku membaginya menjadi beberapa bagian, membungkusnya dengan plastik, dan menyembunyikannya di tempat berbeda. Sebagian kumasukkan ke dasar tas pakaian, sebagian kutitipkan di kotak perkakas tua yang jarang disentuh Mas Agung. Bagian terpenting, kusimpan di dekat badanku. Aku tidak akan membiarkan diriku lengah lagi. Satu kali bodoh sudah cukup untuk seumur hidup. Duduk di sudut rumah yang gelap, tanganku menyentuh tepi-tepi kertas yang dingin dan kaku. Aku sadar satu hal, pekerjaan baru tidak akan menghapus apa yang telah terjadi. Tapi setidaknya, mulai besok, aku bukan lagi sekadar wanita yang melarikan diri. Aku akan menjadi orang yang mencari uang sendiri untuk menghidupi diriku, untuk punya pijakan, agar suatu hari nanti jika harus berhadapan dengan kejahatan, aku tidak lagi datang dengan tangan kosong. 3 hari pertama bekerja di pabrik Pak Suryo, aku hampir menenggelamkan diri dalam tumpukan buku catatan dari pagi hingga malam. Semakin sibuk, semakin aku tidak sempat berpikir, tetapi hidup tidak semudah itu membiarkan orang tenang. Pada hari keempat, seseorang dari kampung halaman menelepon ke warung kelontong dekat rumah Mas Agung untuk mencariku. Pemilik warung itu kenal Mas Agung, dan akhirnya memanggilnya untuk menerima telepon. Malam itu, Mas Agung pulang dengan wajah seberat batu. Dia duduk, menyalakan sebatang rokok, lalu langsung mematikannya seolah menahan amarah. Kirana, ada kabar dari Cikarang. Tanganku yang sedang melipat pakaian berhenti. Ada apa, Mas? Mas Agung menatapku, suaranya merendah. Setelah kamu pergi malam itu, si Bima baru sadar saat sadar dari mabuknya. Dia mengamuk seperti binatang buas. Dia menggeledah seluruh rumah, merusak lemari. Memaki-maki dari ujung gang sampai ujung gang. Terus berteriak kamu kabur membawa uang. Dadaku sesak. Aku tidak terkejut Bima marah. Tetapi tetap merasa dingin mendengar kata binatang buas dari mulut Mas Agung. Dia melanjutkan ceritanya. Setiap kalimat seolah menarik tirai hitam di hadapanku. Ternyata setelah tidak menemukanku di kamar pengantin, Bima menyerbu ke dapur, membalik semua sisa makanan, lalu menuntut untuk memeriksa kotak amplop sumbangan. Dia menghitung uang di tengah malam, dan saat menyadari jumlahnya kurang dari perkiraannya, dia memukul meja dan marah-marah. Dewi pada awalnya ikut memanas-manasi, terus menyinggung soal uang simpanan Pak Raharjo, mulutnya penuh dengan kata-kata yang menusuk. Bapak kan simpan uangnya baik-baik, sekarang kalau hilang, ya hilangnya bareng menantunya itu. Mendengar itu, aku hanya bisa menggigit bibir. Benar-benar, sifat asli seseorang terlihat saat ada masalah. Baru sehari menjadi menantu, aku sudah dianggap sebagai pencuri. Bima tidak berhenti di situ. Dia masuk ke kamar Pak Raharjo, menarik semua surat-surat dan pakaian, lalu melemparkannya ke lantai. Melihat ayahnya diam, dia semakin menjadi-jadi dan menggeram. Bapak, berikan uangnya. Sama surat tanahnya, mana? Saya bilang sekali lagi, Pak Raharjo tidak memberitahu kemana aku pergi, juga tidak mengaku telah membantuku. Beliau hanya mengatakan satu kalimat. Dia pergi pasti ada alasannya. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api. Bima mendorong ayahnya hingga jatuh terjerembab di tepi ranjang. Tetangga yang mendengar keributan datang melerai, barulah dia berhenti. Tetapi mulutnya masih berteriak bahwa dia dikhianati oleh ayah dan istrinya. Aku mendengarnya dan merasa ingin tertawa sekaligus jijik. Orang yang hendak membunuh istrinya masih bisa berkoar-koar memainkan peran korban. Sungguh, mukanya lebih tebal dari papan kayu. Mas Agung bercerita,
Hanya dalam 2 hari, Bima menjual hampir semua barang berharga di rumah. Kulkas baru hadiah pernikahan pun diangkut. 1 set meja kursi peninggalan ibunya juga digadaikan kepada rentenir. Belum cukup, dia memaksa Pak Raharjo memberikan surat tanah untuk dijadikan jaminan utang. Saat ayahnya menolak, Bima membawa beberapa preman bertato datang, berdiri di halaman rumah untuk menakut-nakuti tetangga. Dewi pada awalnya masih membela kakaknya. Dia menyalahkan ayahnya yang menyimpan uang pensiun tetapi tidak peduli pada anak kandungnya, menyalahkanku membawa sial hingga rumah tangga baru saja dibangun sudah hancur. Tetapi ketika para penagih utang datang, membongkar pintu, dan memecahkan pot-pot tanaman di halaman, barulah dia panik. Bukan panik karena ayahnya diintimidasi, melainkan panik karena kenyamanannya akan segera berakhir. Akhirnya, Dewi mengemasi perhiasan dan pakaiannya, lalu pergi dengan pacarnya, meninggalkan ayahnya yang tua di tengah rumah yang hancur. Aku mendengar sampai di situ, hidungku terasa perih. Lalu Bapak bagaimana, Mas? Mas Agung menghela napas berat. Pak Raharjo diusir dari rumah. Kata orang, beliau tidur meringkuk di sudut pasar beberapa hari, hidup dari memulung. Aku memalingkan wajah, kedua tanganku meremas ujung bajuku. Di kepalaku terbayang wajah Pak Raharjo malam itu, pucat, gemetar, tetapi tetap berusaha mendorongku keluar dari pintu kematian. Seorang pria yang seumur hidupnya mengalah, pada akhirnya saat pertama kali berani melakukan hal yang benar, malah ditendang ke dasar oleh anak kandungnya sendiri. Tetapi yang membuatku lebih merinding adalah kalimat terakhir Mas Agung. Kirana, dia sedang mencarimu. Aku langsung menoleh. Mencari bagaimana? Dia bertanya ke semua pemasok kayu lama, ke tempat-tempat yang pernah kamu datangi. Semua orang tahu kamu pintar pembukuan, jadi dia menebak kamu akan cari kerja di pabrik atau gudang. Beberapa hari ini dia sudah berkeliaran di Bandung, tapi belum tahu di mana tepatnya. Aku mendengarnya dan punggungku basah oleh keringat. Ternyata bayangan Bima tidak tinggal di Cikarang seperti yang kuharapkan. Dia sudah mengendus jejakku di sini. Seperti anjing lapar yang mencium bau mangsa yang hilang. Malam itu, aku berbaring tanpa bisa memejamkan mata. Di luar, angin Bandung berdesir meniup atap seng. Dalam kegelapan, aku sadar satu hal yang sangat jelas. Orang seperti Bima tidak akan menerima mangsanya menghilang begitu saja. Dia tidak hanya menginginkan uang, dia juga ingin menarikku kembali ke posisi yang telah dia siapkan, yang terendah, terlemah, dan paling mudah untuk dihancurkan. Dan aku, sejak saat itu, tidak boleh lagi hidup seperti orang yang hanya bisa menunduk. Setelah mendengar dari Mas Agung bahwa Bima sedang melacak keberadaanku, aku hidup seperti ada tali yang terus-menerus ditarik kencang di belakang leherku. Saat bekerja, aku tetap fokus pada pembukuan, mencocokkan surat jalan, dan menghitung penyusutan kayu seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi jika ada suara motor berhenti mendadak di depan gerbang, jantungku berdebar kencang. Jika mendengar seseorang berteriak di halaman, tanganku berhenti sejenak di atas pulpen. Orang bilang, sekali digigit ular, 10 tahun takut pada tali. Aku saat itu lebih dari itu. Tak perlu tali, hanya bayangan seorang pria yang lewat saja, sudah cukup membuat punggungku dingin. Pagi itu, pabrik Pak Suryo sedang sibuk mengeluarkan pesanan besar. Para pekerja mengangkut papan-papan ke halaman, suara kayu berbenturan, dan debu gergaji beterbangan di bawah sinar matahari. Aku duduk di meja yang diletakkan di dekat pintu gudang, sambil memeriksa surat jalan, dan menghitung volume kayu, ketika di depan gerbang terdengar suara rem motor yang berdecit kencang. Suara itu setajam pisau, membuat pulpen di tanganku berhenti. Aku mendongak. Bima berdiri di halaman. Dia mengenakan kemeja kusut, 2 kancing atasnya terbuka, matanya merah seperti orang kurang tidur. Wajah yang dulu membuatku merasa aman, kini hanya menyisakan raut kelelahan bercampur amarah. Begitu melihatku, dia melangkah lurus ke arahku, bibirnya membentuk senyum yang sangat tipis. Hebat juga ya kamu, sembunyi rapat-rapat. Akhirnya ketemu juga. Seluruh tubuhku membeku, tetapi kakiku tidak mundur. Aku berdiri dan meletakkan pulpen di meja agar tanganku tidak terlalu gemetar. Pergi dari sini. Bima tersenyum sinis, suaranya dibuat seramah mungkin. Kenapa tegang begitu? Sayang, suami istri kalau ada masalah, pulang. Kita bicarakan baik-baik. Kamu kabur bawa uang,
membuat seluruh rumahku kacau, sekarang malah berdiri di sini seolah tidak terjadi apa-apa? Beberapa pekerja di dekat situ mulai menoleh. Aku tahu dia sedang berakting, memainkan peran sebagai suami yang dikhianati untuk membuatku panik dan lemah. Tapi kali ini, aku bukan lagi Kirana yang duduk di warung kopi dan takut pada pertanyaan, "Kamu tidak percaya padaku?" Lalu buru-buru menandatangani kertas. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu." Mendengar aku menggunakan kata saya, mata Bima langsung berubah. Hanya dalam sekejap, topeng ramahnya luntur. "Kamu berani bicara begitu sama siapa?" Aku tetap menatapnya. "Kalau kamu membuat keributan di sini, saya akan lapor." Bima melangkah lebih dekat, suaranya merendah, tetapi setiap katanya tajam seperti dilemparkan ke tanah. "Kamu pikir kabur ke sini jadi buruh bisa menghapus fakta kamu mencuri uang keluarga suamimu? Hebat sekali kamu." Rasa malu membakar wajahku. Dia ingin menjatuhkanku dengan taktik lama yang sama, memutarbalikkan fakta dan menggunakan fitnah untuk mengikatku. Aku belum sempat menjawab ketika Bima menerjang dan mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya begitu kuat, terasa sakit hingga ke tulang. Aku mencoba melepaskan diri. "Lepaskan saya." Dia justru semakin erat memegang, menyeretku menjauh dari meja. "Coba saja lapor. Kamu itu istriku, uang itu juga uang keluargaku." Aku terhuyung, bahuku menabrak tepi kursi, kepalaku pusing. Tumpukan kertas di meja berjatuhan ke lantai. Pemandangan itu seperti menyulut api di seluruh halaman pabrik. Seorang pekerja muda membanting kayu yang sedang diangkutnya. "Woi, ngapain kamu?" Tepat pada saat itu, Pak Suryo keluar dari dalam gudang. Beliau tidak berlari, tetapi setiap langkahnya mantap. Setibanya di dekat kami, beliau melihat sekilas tangan Bima yang mencengkeramku, lalu tumpukan kertas yang berserakan, dan berkata dengan suara berat, "Lepaskan karyawan saya." Bima menoleh, mencoba menjaga nada bicaranya. "Ini urusan keluarga saya, Bapak jangan ikut campur." Pak Suryo tertawa sinis. "Keluarga macam apa yang menyeret orang di tempat kerja seperti menarik karung? Di sini tidak ada laki-laki model begitu." Harga diri Bima tersinggung, wajahnya memerah. Dia menunjukku dan berteriak agar seluruh pabrik mendengar. "Dia ini istri saya, dia mencuri uang pernikahan dan kabur. Sekarang sembunyi di sini jadi buruh. Saya mau bawa pulang istri saya, apa urusannya dengan Bapak?" Aku mendengarnya dan tangan kakiku terasa dingin. Tetapi tepat pada saat itu, entah dari mana datangnya kekuatan, aku menarik tanganku dengan keras dan berkata lantang, "Saya tidak akan pergi denganmu. Dan mulai sekarang, jangan pernah mengaku sebagai suamiku di depan orang lain." Seluruh halaman pabrik hening selama beberapa detik. Bima melotot, seolah tidak percaya aku berani mengatakan itu di depan banyak orang. Lalu dia menerjang lagi, hendak menjambak rambutku, tetapi kali ini beberapa pekerja sudah maju. Satu orang menepis tangannya, satu lagi berdiri di hadapanku. Pak Suryo menunjuk lurus ke arah gerbang, suaranya dingin. "Keluar, jangan sampai saya bilang 2 kali." Bima terdorong mundur beberapa langkah, tetapi masih sempat berteriak, "Kalian semua membelanya, kan? Kita lihat saja berapa lama kalian bisa melindunginya." Pak Suryo tidak mau berdebat. Beliau menoleh kedua pekerja yang paling kekar dan memberi isyarat dengan dagunya. Bawa orang ini keluar. Semuanya terjadi begitu cepat hingga aku hanya bisa berdiri mematung. Bima diseret keluar, kakinya terseret di tanah. Sebelum menghilang di balik gerbang, dia sempat menoleh ke arahku. Tatapannya tidak lagi memiliki sedikit pun sisa dari pria yang pernah berkata ingin membangun rumah tangga bersamaku. Yang ada hanya kekesalan seorang penjudi yang kalah telak, kehilangan uang, kehilangan muka, dan baru saja menyadari mangsanya tidak lagi penurut. Ketika gerbang pabrik ditutup, barulah aku merasa lututku lemas. Pak Suryo membungkuk, mengambil selembar kertas yang tertiup angin, meletakkannya di meja, dan berkata singkat, "Di sini, siapa yang bisa kerja akan saya pertahankan." Tapi laki-laki yang kasar sama perempuan, saya lihatnya muak. Hanya dengan satu kalimat itu, tenggorokanku tercekat. Aku membungkuk untuk memunguti kertas-kertas yang berserakan, tanganku gemetar hebat. Aku tahu, mulai hari ini, rahasiaku tidak bisa lagi disembunyikan.
Dan aku juga tahu, Bima sudah menemukanku sekali, bayangannya tidak akan berhenti dengan mudah. Setelah insiden Bima diusir dari pabrik, aku hidup dalam keadaan setengah waspada, setengah tegang, seperti tali yang ditarik maksimal. Beberapa pekerja yang lewat kadang menyemangatiku, "Tenang saja, Mbak. Kalau ada apa-apa, kita semua ada di sini." Aku tahu mereka baik, tetapi hatiku tetap tidak tenang. Orang seperti Bima, kalah sekali di depan umum hanya akan membuatnya semakin dendam, tidak akan mudah menyerah. Dia sudah kehilangan uang dan muka. Tipe pria seperti itu, kalah apapun bisa diterima, kecuali kalah harga diri. Itu bisa membuatnya gila. 3 hari kemudian, pada suatu siang yang gerah, saat aku sedang mencocokkan buku stok gudang, dari depan gerbang terdengar suara serak memanggil pelan, "Permisi, saya mau bertemu Kirana." Suara itu lemah, tetapi begitu masuk ke telingaku, aku langsung berdiri. Aku berlari ke halaman. Berdiri di bawah terik matahari adalah Pak Raharjo. Jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, mungkin aku tidak akan percaya. Hanya dalam waktu kurang dari sebulan, seseorang bisa menua begitu cepat. Baju beliau warnanya pudar, di bahunya ada sobekan panjang, celananya penuh lumpur kering, sandalnya tipis, wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol, dan matanya cekung karena kurang tidur. Kedua lengannya penuh luka gores seperti orang yang berkali-kali didorong jatuh di lantai semen atau di pinggir pasar. Aku terdiam beberapa detik, lalu berlari menghampirinya. "Bapak," panggilan bapak itu keluar dari mulutku begitu saja, begitu alami hingga aku sendiri terkejut. Bukan lagi panggilan sopan saat pernikahan. Kali ini, panggilan itu mengandung rasa iba dan terima kasih. Pak Raharjo menatapku, bibirnya bergetar. "Kamu masih baik-baik saja, Nak." Bapak sudah senang. Aku memapahnya masuk. Para pekerja di pabrik melihat kami dan memberi jalan, tidak ada yang bertanya. Pak Suryo keluar dari gudang. Sekali lihat Pak Raharjo, beliau langsung tahu ini bukan tamu biasa yang datang mencari kerja atau membeli barang. Beliau menarik kursi, menyuruh seseorang membuatkan minum, lalu membiarkan kami berbicara. Aku meletakkan segelas teh di depan beliau. Tanganku lebih gemetar daripada tangan orang yang baru saja menempuh perjalanan jauh. "Bapak sudah makan? Kenapa bisa jadi begini? Kenapa tidak memberitahu siapa-siapa sebelumnya?" Pak Raharjo menunduk, kedua tangannya yang kurus memeluk gelas seolah memeluk sisa kehangatan. Butuh waktu lama sebelum beliau bersuara. "Bapak tidak berani minta tolong siapa-siapa, takut keberadaanmu di sini ketahuan." Hanya satu kalimat itu sudah cukup membuat mataku perih. Beliau bercerita, setelah diusir Bima dari rumah, beliau menggelandang di pasar selama beberapa malam. Siang hari memulung, malam hari menumpang tidur di teras toko. Ada kenalan yang kasihan dan memberinya roti atau air minum. Ada juga yang tahu masalahnya, hanya menggeleng dan berkata, "Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya," lalu pergi. Mendengar itu, beliau hanya bisa menelan kepahitan. Aku bertanya pelan, "Dewi di mana, Pak?" Beliau tersenyum tipis, senyum yang begitu sedih hingga membuat hati layu. "Dia sudah pergi." Begitu tahu di rumah tidak ada lagi yang bisa diharapkan, dia ikut orang lain. Sebelum pergi, dia masih sempat bertanya apa Bapak masih menyimpan emas peninggalan ibunya. Aku mendengarnya, dan tenggorokanku tercekat. Memang ada anak yang lahir di keluarga yang salah, tumbuh dewasa hanya tahu mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ikatan ayah dan anak, hubungan saudara, di mata mereka semua bisa ditimbang. Pak Raharjo melanjutkan, suaranya semakin lelah. "Bima sudah terlanjur sesumbar di depan para rentenir bahwa aku bersembunyi di Bandung dan membawa uang. Dia bahkan pamer bahwa aku pintar pembukuan, pasti bisa dapat kerja di pabrik mebel atau gudang. Karena itu, beberapa hari ini, bukan hanya Bima, tetapi juga preman-preman berwajah sangar mulai mencari-cari ke sini. Mereka mungkin belum tahu tempat pastinya, tetapi hanya masalah waktu." Mendengar itu, punggungku terasa dingin. Ternyata kekhawatiranku tidak berlebihan. Begitu penagih utang mencium bau uang, mereka tidak lagi melihatku sebagai manusia, melainkan sebagai sumber yang bisa diperas. Aku menatap Pak Raharjo, hatiku kalut. "Bapak kesini untuk memberitahu itu?" Beliau menggeleng. "Bapak kesini, pertama, untuk melihatmu masih aman.
Kedua, untuk mengatakan satu hal. Mulai sekarang, jangan anggap Bapak sebagai bagian dari keluarganya lagi. Bapak sudah tidak punya muka untuk mengakui rumah itu sebagai rumah Bapak. Mendengar itu, air mataku tumpah. Ada luka yang tidak perlu diceritakan panjang lebar. Cukup seorang pria tua mengatakannya dengan suara terputus-putus, kita akan mengerti betapa harga dirinya telah dihancurkan. Saat itulah Pak Suryo angkat bicara. Beliau duduk di kursi di seberang kami dan bertanya singkat, maksud Bapak, di sini sudah tidak aman lagi? Pak Raharjo mengangguk. Aku juga diam. Kami bertiga sama-sama mengerti. Setelah keributan di depan gerbang, jika Bima kembali bersama para penagih utang, masalahnya tidak akan berhenti pada adu mulut atau saling dorong. Pak Suryo berpikir sejenak, lalu berkata, saya punya cabang kedua di Cirebon. Tempatnya lebih tertutup, orang asing sulit melacak. Di sana sedang butuh orang untuk mengurus pembukuan dan memeriksa barang. Kalau Kirana mau, saya pindahkan ke sana. Bapak juga bisa ikut, bantu-bantu pekerjaan ringan. Aku mendongak menatapnya, jantungku berdebar kencang. Meninggalkan Bandung berarti memulai lagi dari awal, tetapi tinggal di sini sama saja seperti menunggu mereka datang. Malam itu, kembali ke rumah Mas Agung, aku menceritakan semuanya. Dia marah, memukul meja. Biar aku datangi dia ke Cikarang. Aku buru-buru mencegah. Jangan, Mas. Mas punya istri dan anak. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan emosi. Mbak Rati duduk diam sejenak, lalu menghela napas pelan. Bukan lagi helaan napas karena kesal padaku, melainkan helaan napas seorang wanita yang tahu situasinya sudah terlalu rumit. Aku memandangi rumah kecil itu, melihat ayunan anak mereka, dan sadar aku tidak bisa menyeret mereka lebih jauh ke dalam masalahku. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk ikut Pak Raharjo ke Cirebon bersama Pak Suryo. Sebelum pergi, aku meninggalkan sedikit uang di laci dapur untuk Mbak Ratih, sebagai ganti biaya makan selama aku menumpang. Dia menolaknya, tetapi aku menggenggam tangannya, dan berkata pelan, ambil saja, Mbak. Aku sangat berterima kasih sudah diizinkan tinggal di sini. Saat melangkah ke mobil, aku menoleh untuk melihat tanjakan berkabut Bandung untuk terakhir kalinya. Aku pernah berpikir tempat ini akan menjadi titik di mana aku bangkit, ternyata ini hanyalah jembatan sementara yang membawaku melewati satu lagi episode kelam dalam hidupku. Jalan di depan, entah akan sepanas apa, aku belum tahu. Aku hanya tahu, kali ini aku tidak pergi sendirian. Di sampingku ada seorang ayah tua yang tidak sedarah, tetapi telah memilih untuk membelaku dengan harga yang sangat mahal. Kami tiba di Cirebon pada suatu siang yang panas menyengat. Begitu mobil berbelok ke jalan menuju area pabrik, aku bisa mencium aroma laut yang terbawa angin. Rasanya tidak selembut aroma pinus di Bandung, juga tidak sepekat aroma tanah merah setelah hujan di Bekasi. Angin di sini kering, asin, dan menampar wajah, berembus melewati atap seng dengan suara kencang, seolah mengingatkan siapapun yang datang bahwa untuk bisa bertahan, kau harus kuat. Pabrik Pak Suryo berada di dekat sebidang tanah luas. Di kejauhan terlihat deretan pohon cemara laut dan kilauan air laut di bawah matahari. Pabriknya tidak sebesar di Bandung, tetapi berpagar tinggi, dan pekerjanya kebanyakan adalah orang-orang kepercayaan Pak Suryo. Di samping pabrik ada sebuah rumah sederhana, dindingnya bercat kapur yang sudah menguning, atap sengnya panas sekali. Pak Suryo menunjuk ke arah rumah itu. Kalian berdua tinggal sementara di sini. Sempit sedikit, tapi aman. Aku mendengar kata kalian berdua dan hidungku terasa perih. Sejak meninggalkan Bandung, aku dan Pak Raharjo hampir tidak banyak bicara. Bukan karena canggung, tetapi karena kami berdua sama-sama lelah. Ada orang-orang yang pernah melewati satu malam yang begitu berat bersama, setelahnya keheningan justru terasa lebih nyaman daripada memaksakan diri mencari kata-kata. Mulai keesokan harinya, aku mulai bekerja. Di sini, selain mencatat keluar masuk barang, aku juga harus mencocokkan pengiriman, memeriksa jumlah kayu yang dipotong sesuai pesanan, menghitung biaya transportasi, dan meninjau kembali utang piutang dengan beberapa pelanggan lama. Pekerjaannya lebih banyak, tetapi anehnya aku tidak merasa terbebani. Semakin sibuk, semakin aku merasa terus bergerak maju, tidak lagi diam, dan membiarkan rasa takut menggerogotiku. Pak Raharjo mengambil pekerjaan ringan. Pagi menyapu halaman, menarik terpal penutup kayu,
mengisi air minum untuk para pekerja. Sore membantu membersihkan gudang, dan malam memasak nasi sederhana. Melihatnya sibuk dengan sapu, teko air, dan sekeranjang ikan kecil dari pasar, aku merasa iba sekaligus sedih. Seorang pria yang pernah dibuat begitu tertekan oleh keluarganya sendiri hingga tidak berani mengangkat kepala, kini bekerja dengan tekun seolah hanya dengan menjadi berguna sedikit saja sudah membuatnya lega. Malam pertama di Cirebon, angin bertiup begitu kencang hingga pintu kayu bergetar. Aku sedang memeriksa beberapa surat jalan ketika mendengar suara Pak Raharjo dari dapur. "Makan, Nak, nanti dingin." Aku berjalan keluar. Di atas meja kecil ada semangkuk sayur asam ikan laut, sepiring telur dadar dengan irisan daun bawang. Semua masakan sederhana, tetapi melihat asapnya yang mengepul, mataku tiba-tiba terasa panas. Selama ini aku makan hanya untuk bertahan hidup. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak malam pernikahan, aku merasa seperti makan di rumah. Baru beberapa suap, Pak Raharjo tiba-tiba berkata, "Dulu, ibunya Bima tidak seperti yang orang ceritakan sekarang. Nah, waktu baru menikah, dia juga baik." Aku mendongak menatapnya. Beliau tersenyum tipis, matanya memandang keluar jendela di mana angin sedang menerpa dedaunan. Kemiskinan membuatnya jadi serakah akan uang. Terlalu lama menginginkannya, akhirnya dia percaya punya uang berarti punya segalanya. Dia mendidik anak-anaknya dengan cara itu. Mau lebih dari orang lain, harus bisa menyingkirkan. Mau dihormati, kantong harus tebal. Salah Bapak adalah, Bapak tahu tapi tetap diam. Diam terus, akhirnya jadi pengecut. Aku terdiam. Beliau belum pernah berbicara sepanjang itu padaku. Setiap kata yang diucapkannya bukan untuk menyalahkan orang yang sudah tiada, melainkan seperti sedang membedah lukanya sendiri. Aku tiba-tiba mengerti. Kejahatan di keluarga itu bukan hanya tentang seorang pria penjudi yang ingin membunuh istrinya. Itu adalah kesalahan yang berasal dari akarnya. Tumbuh besar melalui setiap hidangan, setiap nasihat kepada anak, setiap kali orang yang benar memilih diam demi ketenangan. Aku berkata pelan, "Bapak menyelamatkanku, itu artinya Bapak sudah tidak diam lagi." Beliau menunduk ke mangkuk nasi, bobalanya mengecil. "Iya. Tapi andai saja Bapak melakukannya lebih awal, mungkin keluarga itu tidak akan jadi seperti ini." Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Angin di luar masih menderu, tetapi di dalam hatiku terasa sedikit lebih tenang. Ternyata di tengah reruntuhan yang baru saja kutinggalkan, masih ada seseorang yang juga sedang memunguti kembali kepingan kemanusiaannya, sama sepertiku. Hari-hari berikutnya, aku bekerja semakin teratur, semakin terbiasa dengan pembukuan, dan irama angin asin yang menerpa wajah setiap pagi. Sebuah gagasan mulai muncul di kepalaku, awalnya samar, lalu semakin jelas. Aku tidak bisa hidup selamanya dari gaji bulanan dan kebaikan orang lain. Jika ingin benar-benar bangkit, aku harus punya sesuatu milikku sendiri. Suatu sore, setelah memeriksa mobil pengiriman, aku berdiri lama di depan sebuah truk tua milik Pak Suryo yang terparkir di halaman. Bodinya tergores, mesinnya berisik, tetapi masih kuat. Aku memandanginya, dan di kepalaku tiba-tiba muncul berbagai macam angka, harga beli, biaya perbaikan, biaya solar, upah sopir, keuntungan setiap perjalanan. Angka-angka itu berbaris di otakku begitu cepat, hingga aku sendiri terkejut. Malam itu, aku membicarakan hal ini dengan Pak Raharjo. Beliau mendengarkan, lalu meletakkan sumpitnya dan menatapku lama. "Kamu mau beli truk?" Aku mengangguk. "Kalau kita hanya jadi pegawai terus, 10 tahun pun mungkin hanya cukup untuk menambal sulam hidup. Aku mau coba mengambil alih bagian transportasinya juga, Pak. Lebih berat, tapi ada jalan untuk maju." Pak Raharjo tidak menghalangi. Beliau hanya menghela napas pelan, lalu mengucapkan kalimat yang akan selalu kuingat. "Nekat di tempat yang benar lebih baik daripada aman di tempat yang salah. Kalau kamu sudah hitung baik-baik, Bapak dukung." Mendengar itu, aku menunduk, hidungku terasa perih. Angin laut di luar masih terasa asin, tetapi di dalam rumah kecil yang atapnya bergetar ini, hati manusia sepertinya mulai terasa manis kembali. Keesokan paginya, aku membawa buku catatan yang penuh dengan perhitungan ke hadapan Pak Suryo. Beliau sedang duduk di meja kayu di luar gudang, matanya tertuju pada daftar barang. Melihatku datang, beliau mengangkat alis. "Ada apa? Kok mukanya serius sekali?"
Aku meletakkan buku catatan di hadapannya. Pak, tolong lihat ini. Saya sudah hitung. Kalau kita beli satu truk bekas, diperbaiki dengan benar, dan mengambil alih pengiriman barang untuk pabrik, biayanya dalam jangka panjang akan lebih murah daripada sewa dari luar. Pak Suryo tidak langsung menjawab. Beliau menarik buku itu dan membalik setiap halaman. Aku sudah menulis dengan sangat rinci. Harga beli truk berdasarkan tahun, biaya balik nama, biaya ganti ban, perbaikan bak, biaya solar untuk setiap rute, upah sopir perit, tingkat keausan mesin, hingga risiko jika truk mogok di jalan. Aku tidak berbicara dengan perasaan, aku meletakkan satu-satunya hal terbaik yang kumiliki di atas meja. Angka. Setelah selesai membaca, Pak Suryo mendongak menatapku. Tatapannya tidak lagi seperti berbicara dengan seorang staf administrasi. Kamu hitungnya detail sekali, ya? Aku mengangguk. Saya tidak berani bertindak gegabah, Pak, tapi kalau kita bisa mengendalikan transportasi, ke depannya akan banyak peluang lain. Pak Suryo terdiam sejenak, lalu bertanya, uangnya dari mana? Aku menjawab jujur. Saya punya sedikit simpanan. Tidak cukup untuk beli truk bagus, tapi cukup untuk beli yang bekas tapi kondisinya masih lumayan. Kita perbaiki pelan-pelan. Beliau mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Truk bekas itu untungnya besar, risikonya juga besar. Sekali jalan ada masalah, bisa pusing. Aku mengatupkan bibir. Pusing atau tidak, harus dicoba, Pak. Saya tidak mau seumur hidup hanya menunggu orang lain memberi gaji baru berani merencanakan hidup. Kalimat itu membuat Pak Suryo tersenyum tipis. Bagus. Saya suka orang yang punya perhitungan tapi tidak penakut. Cari saja truknya, kalau butuh bantuan soal mesin, tanya saya. Sore harinya, aku dan Pak Raharjo, ditemani seorang kenalan Pak Suryo, pergi melihat sebuah truk bekas yang dijual di pinggiran kota. Truk itu keluaran lama, catnya pudar, bagian depannya penuh goresan, tetapi sasisnya masih kokoh dan mesinnya menyala dengan stabil. Aku berdiri mengelilingi truk itu, membungkuk melihat bannya, memeriksa baknya, dan menyentuh lapisan besinya yang masih panas karena matahari. Di hatiku muncul perasaan aneh, cemas, antusias, sekaligus takut. Bukan takut salah beli, tetapi takut aku tidak cukup kuat untuk menanggung sesuatu yang lebih besar dari sekadar buku catatan dan meja kerja. Pak Raharjo berjalan mengelilingi truk, lalu bertanya pelan, "Kamu yakin, Nak?" Aku menatapnya dan tersenyum tipis. Sudah sampai di sini, Pak. Tidak yakin pun harus diyakinkan. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk. Anggukan itu seperti sebuah tangan yang diletakkan di punggungku. Tidak mendorong, tidak menarik, tetapi cukup untuk membuat orang di depannya tahu bahwa dia tidak sendirian. Aku memutuskan membeli truk itu dengan hampir semua uang yang diberikan Pak Raharjo pada malam pernikahan, ditambah sisa gajiku selama beberapa minggu. Setelah itu adalah hari-hari yang benar-benar sibuk. Siang hari aku masih mengurus pembukuan pabrik, di sela-sela istirahat aku menelepon montir, memesan suku cadang, dan menghitung biaya perbaikan. Sore hingga malam, aku berada di bengkel, mengawasi proses ganti ban, pengelasan bak, dan penyetelan mesin. Terkadang keringat mengalir di punggung, kaki terasa mau copot, tetapi pikiranku terus berputar. Pak Raharjo juga tidak tinggal diam. Beliau ikut membantu membersihkan truk, membawakan minum untuk para montir, kadang duduk di sudut bengkel memunguti baut-baut bekas yang masih bisa dipakai. Melihatnya sibuk di bawah terik matahari, aku merasa sangat sayang. Seorang ayah yang pernah tak berdaya di rumahnya sendiri, kini diam-diam mengerahkan sisa tenaganya untuk mendukung menantunya. Saat truk selesai diperbaiki, aku berdiri lama di depannya. Katnya masih kusam, bodinya masih menunjukkan jejak waktu, tetapi mesinnya lebih halus, baknya lebih kokoh, dan yang terpenting, ini adalah hal pertama dalam hidupku yang bisa kusebut sebagai aset hasil keputusanku sendiri. Aku menyentuh pintu truk, rasanya seperti menyentuh sebuah tonggak sejarah. Pengiriman pertama tidak besar, kebanyakan rute dekat. Aku belum menyewa sopir tetap, hanya memanggil kenalan untuk setiap perjalanan. Setiap kali truk berangkat, aku menghitung dengan cermat mulai dari biaya solar hingga waktu pengiriman. Ada kalanya lancar, aku bisa bernapas lega. Ada kalanya pelanggan mengubah jadwal mendadak, aku harus putar otak agar tepat waktu. Berat, tetapi setiap kali melihat keuntungan bersih setelah semua biaya dipotong,
Hatiku terasa sedikit lebih terang. Pak Raharjo mulai menunjukkan kebahagiaan yang lebih jelas. Beliau sering berdiri di halaman pabrik, melihat truk keluar masuk, dan bergumam, "Truk tua kalau sayang sama pemiliknya, jalannya juga kuat seperti kerbau." "Nak," aku tertawa. Bapak ngomongnya seperti merayu anak kecil. Beliau ikut tersenyum, kerutan di sudut matanya berkumpul. "Hidup kita sudah cukup disusahkan orang, sekarang kalau tidak merayu diri sendiri, mungkin susah untuk bertahan." Sudah lama sekali, aku tidak tertawa seringan itu, tetapi kebahagiaan tidak pernah datang sendirian. Di pabrik, ada seseorang yang mulai memandangku dengan cara berbeda. Pak Tono, kepala gudang yang sudah lama bekerja di sana. Sejak aku menunjukkan beberapa kesalahan dalam pencatatan barang, dia sudah tampak tidak suka. Sekarang melihatku tidak hanya mengurus pembukuan, tetapi juga merambah ke transportasi. Tatapannya semakin jelas. Bukan benci terang-terangan, melainkan tatapan setengah menyelidik, setengah kesal. Seolah aku baru saja menyentuh bagian keuntungan yang selama ini dianggapnya miliknya. Sore itu, saat aku sedang mencatat jumlah kayu yang baru diturunkan, Pak Tono lewat dan nyeletuk, "Orang baru cepat juga naiknya." "Ya. Baru beberapa bulan sudah mau jadi bos." Aku mendongak dan menjawab dengan tenang. "Hanya mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, Pak." Dia tersenyum sinis dan pergi. Tetapi senyum itu membuatku teringat satu hal. Di dunia ini, ada orang yang senang melihat kita bangkit, ada juga yang hanya dengan melihat kita sedikit lebih baik dari kemarin saja. Perutnya sudah terasa mulas. Sejak ucapan sinis Pak Tono, aku jadi lebih memperhatikan gudang. Bekerja dengan pembukuan sekian lama membuatku percaya pada firasatku, hampir seperti percaya pada hitungan. Angka bisa diubah, tetapi ritme kejanggalannya tidak bisa disembunyikan. Beberapa pengiriman kayu yang datang, di atas kertas jumlahnya pas, saat diturunkan juga pas. Tetapi ketika aku mencocokkan silang antara jumlah batang, ukuran potongan, dan tingkat penyusutan, selalu ada selisih kecil. Cukup kecil untuk diabaikan oleh orang yang ceroboh, tetapi jika terjadi berulang kali dengan pola yang sama, itu bukan lagi ketidaksengajaan. Aku tidak langsung bertindak. Di pabrik, orang baru yang langsung menuduh hanya akan dianggap sebagai pembuat onar. Aku lembur beberapa malam, membuka kembali buku-buku catatan lama, mencocokkan tanggal masuk, tanggal keluar, rute truk, dan nama penerima. Semakin dalam aku menggali, semakin terlihat jejaknya. Setiap akhir pekan, setelah stock opening, jumlah barang di gudang selalu susut dengan pola yang sangat mirip. Aku membicarakan hal ini dengan Pak Suryo. Beliau mendengarkan tanpa marah, hanya bertanya, "Kamu yakin?" Aku menjawab, "Belum cukup untuk menyimpulkan, Pak. Tapi cukup untuk diawasi." Beliau mengangguk mantap. "Bagus, lakukan diam-diam." Malam berikutnya, aku meminta bantuan seorang teknisi listrik kenalan untuk memasang satu kamera tersembunyi di sudut gerbang belakang, area yang tertutup tumpukan palet kayu dan jarang diperhatikan. Aku bilang itu untuk mengawasi truk keluar masuk, sementara di luar aku bersikap seperti biasa. Pak Tono menemuiku, masih dengan senyumnya yang dibuat-buat, bicaranya santai seolah tidak ada apa-apa. Tetapi semakin dia terlihat tenang, aku semakin merasa ada yang tidak beres. 3 hari kemudian, kamera memberikan jawabannya. Siang itu, saat sebagian besar pekerja sedang istirahat makan, sebuah gerobak motor yang sudah kukenali mundur mendekati gerbang belakang. Pak Tono sendiri yang mengeluarkan beberapa ikat kayu yang sudah disiapkan, memindahkannya dengan cepat dan rapi. Tidak bisa disangka lagi, aku memegang ponsel yang berisi rekaman itu. Tanganku dingin, tetapi kepalaku jernih. Sore harinya, Pak Suryo memanggil Pak Tono untuk menghadap di depanku dan 2 pekerja senior. Awalnya dia mengelak, bilang hanya memindahkan kayu rusak untuk dibakar. Tetapi ketika Pak Suryo meletakkan ponsel di meja dan memutar video itu, wajahnya langsung pucat. Pak Suryo memukul meja dengan keras. "Saya bayar kamu untuk jaga gudang, bukan untuk menggerogoti saya dari belakang." Pak Tono terdiam sejenak, lalu mengubah nada bicaranya, mulai menyalahkan kesulitan ekonomi, anak, dan penyakit. Aku berdiri mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Bukan aku tidak kasihan, tetapi mencuri tetaplah mencuri. Kemiskinan bukan alasan untuk merugikan orang lain, apalagi jika orang itu juga hidup dengan berhemat. Akhirnya Pak Suryo memecatnya.
Tidak dilaporkan ke polisi, tetapi semua jalan kembali tertutup. Sebelum melangkah keluar, Pak Tono menoleh ke arahku, matanya memancarkan kebencian yang tidak bisa disembunyikan. Dia tidak memaki, hanya berkata dengan sangat pelan. Kamu hebat, semoga kamu bisa hebat terus. Mendengar itu, punggungku sedikit merinding. Anjing yang terjepit bisa menggigit. Pepatah itu ada benarnya. Setengah bulan kemudian, firasat buruk itu menjadi kenyataan. Hari itu aku punya jadwal pengiriman penting ke rute tanjakan. Pesanannya tidak hanya bernilai besar, tetapi juga dari pelanggan baru. Jika terlambat, reputasiku hancur sejak awal. Aku sudah menghitung waktu dengan cermat, mengingatkan sopir untuk memeriksa truk dari malam sebelumnya. Semuanya tampak baik-baik saja, tetapi saat truk baru sampai di tengah tanjakan, mesinnya tiba-tiba kehilangan tenaga lalu mati total. Aku yang sedang di pabrik menerima telepon dari sopir dan kepalaku pusing. Kami buru-buru memanggil montir kenalan untuk memeriksa di lokasi. Baru sore hari ada kesimpulan, di dalam tangki bahan bakar ada pasir dan serbuk gergaji. Ini bukan kerusakan biasa, jelas ada yang menyabotase. Aku berdiri memandangi tangki bensin yang dibongkar, tenggorokanku pahit. Tidak ada bukti untuk menunjuk Pak Tono, tetapi di dalam hati aku tahu betul. Dia dipecat, kehilangan sumber penghasilan sampingannya, dan membalasku dengan tusukan di titik paling vital. Pengiriman hari itu terlambat, pabrik didenda 150 juta, Pak Suryo tidak memarahiku, justru itu yang membuatku semakin merasa bersalah. Aku meminta agar kerugian itu dipotong secara bertahap dari keuntungan transportasiku. Beliau hanya menghela napas. Kamu tidak salah, tapi kalau sudah terjun ke dunia ini, harus belajar menanggung risikonya. Bisnis itu begitu. Aku mengangguk, tetapi dadaku terasa berat. Beberapa malam setelah itu, aku hampir tidak bisa tidur. Cemas memikirkan uang, pelanggan, dan menyalahkan diri sendiri karena kurang hati-hati. Tubuhku terlalu lelah, pikiranku kacau, dan akhirnya aku jatuh sakit. Demam tinggi, badan lemas, berbaring pun masih sering terkejut oleh suara truk di halaman. Selama hari-hari itu, Pak Raharjo yang paling sering menjagaku. Beliau memasak bubur, mengompres, dan memijat tangan dan kakiku dengan minyak kayu putih, seperti merawat anak kandungnya sendiri. Terkadang, di antara sadar dan tidak, aku mendengarnya bergumam. Anak ini sudah cukup menderita. Tuhan, jangan uji dia lagi. Suatu sore, saat kondisiku membaik, aku duduk dan berkata dengan lemah. Pak, sepertinya aku jual saja truknya. Kalau menanggung beban begini terus, aku takut malah menyeret semua orang ikut jatuh. Pak Raharjo tidak langsung menjawab. Beliau diam-diam masuk ke kamarnya. Lama kemudian kembali dengan sebuah buku tabungan yang tepinya sudah usang. Beliau meletakkannya di tanganku. Ada 120 juta. Sisa terakhir simpanan Bapak. Pakai ini untuk selamatkan trukmu. Aku tertegun. Tidak bisa, Pak. Ini uang untuk masa tua Bapak. Beliau menggeleng. Suaranya pelan tetapi mantap. Untuk apa masa tua kalau Bapak hanya melihatmu patah di tengah jalan? Uang di buku tabungan tidak bisa menolong orang. Tapi orang yang menolong orang, itulah harta yang sesungguhnya. Mendengar itu, air mataku tumpah. Aku memeluk buku tabungan itu ke dada, tenggorokanku tercekat, hanya bisa mengeluarkan satu kata yang sangat pelan. Bapak, itu adalah pertama kalinya aku memanggilnya seperti memanggil ayahku sendiri. Bukan lagi ayah mertua, bukan lagi penolong, melainkan keluarga. Seseorang yang telah menyelamatkanku sekali pada malam pernikahan, dan menyelamatkanku lagi saat aku mengira semua usahaku akan hancur seperti truk yang mogok di tengah tanjakan. Setelah Pak Raharjo memberikan buku tabungannya, aku pulih dengan cepat. Truk diperbaiki, bisnis perlahan stabil kembali. Tetapi di sudut lain kehidupan, Bima justru tergelincir semakin dalam. Dia dan pacar barunya, Intan, hidup berpindah-pindah dari satu kos murah ke kos lain, menghindari penagih utang seperti tikus menghindari kucing. Suatu hari, dia mendengar dari para sopir bahwa di Cirebon ada seorang wanita bernama Kirana yang mengelola usaha transportasi untuk pabrik mebel. Informasi itu saja sudah cukup untuk membuat keserakahan di dalam dirinya menyala seperti api di atas jerami kering. Malam itu, Dewi meneleponku. Suaranya gemetar dan kecil,
sangat berbeda dari gayanya yang sinis dulu. Mbak Kirana, aku mau kasih tahu sesuatu. Mas Bima dan si Intan itu berencana menculik Bapak untuk memeras Mbak sebesar 400 juta. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Kamu yakin? Aku dengar sendiri. Aku tidak membela siapa-siapa, tapi untuk masalah ini, aku tidak bisa diam saja. Aku menutup telepon, tanganku terasa dingin. Pak Suryo yang mendengar ceritaku, hanya berkata singkat. Baik, kita tunggu dia datang. Malam itu, pabrik gelap seperti biasa. Pak Raharjo sudah dipindahkan untuk tidur di kamar depan demi keamanan. Aku duduk di kantor kecil, di hadapanku ada tumpukan berkas lama, fotokopi polis asuransi, kertas berisi rencana sabotase mobil, dan surat perjanjian yang sudah disiapkan oleh pengacara, Pak Budi. Di halaman, beberapa pekerja kepercayaan Pak Suryo bersembunyi di balik tumpukan kayu. Menjelang tengah malam, pagar belakang bergerak pelan. Dua bayangan menyelinap masuk, tepat saat Bima melangkah lebih jauh. Lampu sorot di halaman menyala terang. Teriakan terdengar dari segala penjuru. Intan begitu panik hingga langsung mundur sebelum disentuh. Bima, karena refleks, mengeluarkan pisau lipat dari sakunya, tetapi sebelum sempat mengacungkannya, dua pekerja sudah menjatuhkannya dan mengunci tangannya. Aku melangkah keluar. Cahaya lampu menyorot lurus ke wajahnya. Aku belum pernah melihat Bima separah itu. Tubuhnya kurus, matanya cekung, rambutnya lepek, tetapi keserakahannya masih utuh. Dia mendongak dan menggeram. Kau menjebakku. Aku menatapnya lurus. Yang menjebak dari awal itu kamu. Aku meletakkan setumpuk berkas di meja kayu di tengah halaman. Ini surat-surat yang kau gunakan untuk menukar nyawaku dengan uang. Ini kertas rencanamu menyabotase mobil di tanjakan. Dan ini, surat perjanjian yang harus kau tanda tangani. Mengakui telah berulang kali mengancamku, dan berjanji tidak akan mengganggu atau menuntut harta apapun yang kuperoleh sejak aku pergi darimu. Bima tertawa sinis. Masih mencoba melawan, tetapi Pak Suryo hanya perlu melangkah maju satu langkah, suaranya dingin. Tanda tangan, lalu pergi. Kalau tidak, semua ini beserta rekaman percobaan penculikan malam ini saya serahkan ke polisi. Mendengar itu, Intan pucat pasi, mundur, lalu tiba-tiba berteriak. Kamu yang berbuat, kamu yang tanggung jawab, jangan seret aku. Selesai berkata, dia lari tunggang langgang, meninggalkan Bima yang terbaring seperti anjing tak berdaya. Akhirnya dia menandatanganinya. Goresan penanya acak-acakan dan penuh dendam, tetapi dia tetap harus menandatanganinya. Beberapa hari kemudian, dalam perjalanan pulang ke Bekasi, Bima dihadang oleh para penagih utang. Mereka menyeretnya keluar dari mobil dan memukulinya hingga kedua kakinya patah karena tidak bisa membayar utang. Sejak saat itu, dia menjadi cacat dan hidup menggelandang di pasar. Sementara aku, dengan bantuan pengacara Pak Budi, mengajukan gugatan cerai sepihak dengan bukti penipuan, ancaman, dan ketidakhadiran suami. Hampir 8 bulan kemudian, surat putusan cerai sampai di tanganku. Selembar kertas tipis, tetapi bagiku, rasanya seperti akta kelahiran kedua. Waktu berlalu hampir 2 tahun. Trukku dari 1 menjadi 3. Mas Agung mengalami kecelakaan kerja dan kehilangan bengkelnya. Aku menjemput dia dan istrinya untuk tinggal di Cirebon. Pak Suryo menerimanya di bagian perawatan mesin, sementara Mbak Ratih membantu Pak Raharjo berjualan es tebu dan camilan di depan pabrik. Dia banyak berubah, tidak ada lagi nada sinisnya yang dulu. Dia bekerja dalam diam dan tulus. Tidak lama kemudian, Dewi juga datang, wajahnya kuyu, memohon bantuan pada ayahnya. Pak Raharjo tidak memberinya uang, hanya melemparkan seragam kerja. Mau tinggal di sini, ya kerja. Ada usaha, baru ada makan. Dewi menangis, tetapi akhirnya membungkuk dan mengambilnya. Sore itu, beberapa hari sebelum Lebaran, angin laut bertiup lebih lembut. Pabrik mebel telah berkembang menjadi perusahaan kecil. Aku secara resmi menjadi mitra Pak Suryo, menggunakan armada trukku sebagai modal untuk benar-benar menjadi pemilik. Di halaman, Mas Agung sedang memperbaiki mesin dengan satu tangannya yang tersisa. Mbak Ratih sibuk di warungnya. Dewi bekerja mengangkut kayu tanpa lagi menunjukkan kesombongan. Dan Pak Raharjo duduk mengipasi arang untuk memanggang sate,
Wajahnya tenang seolah akhirnya terbebas dari bayang-bayang kelam seumur hidupnya. Aku berdiri memandangi semua itu untuk waktu yang lama. Dari sebuah dorongan di malam pernikahan, aku dan seorang ayah yang tidak sedarah telah saling menopang untuk hidup, lalu menarik orang-orang lain yang masih mau berubah keluar dari puing-puing. Saat itulah aku mengerti. Rumah bukanlah tempat di mana kita dinikahi, melainkan tempat di mana ada orang yang mau berjalan bersama kita melewati badai, dan tetap ingin duduk bersama setelahnya. Di dunia ini, uang memang sangat penting, tetapi jangan karena uang kita kehilangan kemanusiaan. Dan jangan karena kesepian, kita salah menggenggam tangan yang beracun.